Aku difitnah mertua memalsukan sertifikat rumah miliknya. Padahal sertifikat itu ia gadaikan sendiri dan ditukar dengan sertifikat palsu. Ku balas dengan kesuksesanku sebagai kontraktor perumahan mewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pagi itu, mentari bulan Maret menyelinap malu-malu di antara celah gorden, membangunkan Riana dengan kehangatan lembut. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang renyah sudah memenuhi dapur mungil mereka. Ini adalah rutinitas pagi favorit Riana, rutinitas yang ia ciptakan sendiri bersama Ardi, suaminya. 5 tahun pernikahan mereka mungkin belum diwarnai kemewahan, tapi Riana selalu merasa cukup. Cukup dengan cinta Ardi yang tulus, cukup dengan senyumnya yang menenangkan, dan cukup dengan rumah sederhana yang mereka cicil berdua. Riana melirik Ardi yang masih pulas di sampingnya. Selimut tipis membungkus separuh tubuh kekarnya. Rambutnya agak acak-acakan, persis seperti anak kecil yang baru bangun tidur. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Riana. Ardi adalah pondasinya, tiang penyangga yang tak pernah goyah. Sejak masa kuliah, ketika Riana masih berjuang keras dengan beasiswa dan pekerjaan sampingan di bidang desain interior, Ardi sudah ada di sisinya. Dia adalah teman diskusi terbaik, pendengar setia, dan yang terpenting, motivator ulung. Kamu punya bakat, RI. Jangan sia-siakan. Kalimat itu selalu Ardi ucapkan setiap kali Riana merasa lelah dan ingin menyerah. Berkat dorongan Ardi, Riana berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat sangat memuaskan. Bahkan, beberapa proyek desain interior kecil sudah mulai berdatangan berkat portofolio yang ia bangun dengan gigih. Ia memang belum punya nama besar, tapi impiannya jelas. Menjadi kontraktor properti yang disegani, membangun hunian yang tak hanya indah tapi juga fungsional. Ardi, dengan pekerjaannya sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta, selalu mendukung penuh ambisi Riana. Mereka berdua sering menghabiskan malam di ruang tamu, berdiskusi tentang desain terbaru, kalkulasi anggaran proyek, hingga rencana masa depan. Aku pengen punya rumah dengan taman yang luas, Ardi. Nanti kita bisa tanam mawar di sana, kata Riana suatu malam, matanya berbinar menatap sketsa rumah impiannya. Ardi tersenyum, mengusap rambut Riana lembut. Pasti, kita bangun sama-sama ya. Hubungan mereka dengan keluarga juga terjalin cukup baik, setidaknya di permukaan. Orang tua Ardi, Bapak dan Ibu Susanto, adalah pensiunan pegawai negeri yang hidup lumayan berkecukupan. Mereka punya rumah besar di pinggiran kota, warisan turun-temurun yang sangat mereka banggakan. Sejak awal, Riana merasa sedikit ada jarak, terutama dengan Ibu Susanto. Wanita parubaya itu cenderung pendiam, namun matanya seringkali menyorot tajam, seolah sedang menilai setiap gerak-gerik Riana. Bapak Susanto lebih ramah, tapi seringkali terlalu sibuk dengan kegiatan sosialnya. Meskipun begitu, Riana selalu berusaha bersikap hormat dan melayani mereka dengan baik setiap kali berkunjung. Ia sadar, sebagai menantu, ia harus menjaga nama baik keluarga. Ia sering membawa masakan kesukaan Ibu Susanto, atau membantunya menata taman depan rumah. Ardi juga selalu mengingatkan Riana untuk bersabar menghadapi karakter orang tuanya yang terkadang agak kolot. Ibu memang begitu, RI. Kadang suka khawatir berlebihan, kata Ardi suatu kali, setelah Ibu Susanto mengeluhkan cara Riana menata dapur mereka yang dianggap terlalu modern. Riana hanya tersenyum tipis, menyimpan kekesalan kecil di dalam hati. Ia tahu, di balik semua itu, ada harapan besar yang ia dan Ardi tanamkan. Harapan akan masa depan yang cerah, rumah yang nyaman, dan keluarga kecil yang bahagia. Mereka berdua bekerja keras, menabung, dan bermimpi. Mimpi-mimpi sederhana yang, menurut Riana, sudah mulai terbentuk wujudnya. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik keheningan pagi yang hangat ini, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menggulung semua yang ia bangun dengan susah payah. Pagi-pagi di akhir pekan memang selalu jadi waktu yang dinantikan Riana dan Ardi. Kali ini, mereka berencana mengunjungi orang tua Ardi, Bapak dan Ibu Susanto, bukan sekadar untuk silaturahmi, tapi ada maksud lain yang sudah mereka rencanakan matang-matang selama berminggu-minggu. Beberapa waktu terakhir,
Riana dan Ardi semakin serius mempertimbangkan untuk membeli sebidang tanah di dekat area pengembangan perumahan baru di pinggir kota. Lokasinya di daerah Gria Asri memang strategis, prospeknya cerah, dan harga yang ditawarkan masih cukup terjangkau untuk skala mereka. Mereka sudah menghitung dengan cermat, membolak-balik lembar perhitungan Excel, sampai begadang beberapa malam. Namun, ada sedikit kekurangan dana, sekitar 50 juta rupiah, yang membuat mereka harus memutar otak mencari jalan keluar. Gimana kalau kita coba pinjam ke ibu dan bapak dulu? Usul Riana suatu malam, sedikit ragu. Ia tahu mertuanya punya simpanan yang tidak sedikit, terutama dari hasil pensiun Bapak Susanto yang cukup lumayan, ditambah beberapa investasi kecil-kecilan di tanah kosong. Bukan pinjam penuh, cuma untuk menutupi kekurangannya aja. Nanti kalau proyek desain interior pertamaku gol, atau dari bonus kantormu, kita langsung kembalikan. Ardi sempat terdiam, memutar-mutar pulpen di tangannya. Ia tahu betul karakter ibunya. Ibu Susanto adalah tipe orang yang sangat hati-hati dengan uang, bahkan cenderung pelit dan perhitungan jika menyangkut orang lain, meskipun itu anak kandungnya sendiri. Ia ingat bagaimana ibunya pernah menunda-nunda membelikan Ardi sepatu baru meskipun sepatu lamanya sudah bolong. Tapi melihat keseriusan dan ambisi Riana yang membara, demi masa depan mereka berdua, Ardi akhirnya mengangguk setuju. Oke, kita coba bicara baik-baik. Aku yang akan buka pembicaraan. Kalau bukan untuk masa depan kita, untuk siapa lagi, kan? Maka, disinilah mereka sekarang, duduk di ruang tamu rumah Bapak dan Ibu Susanto yang terasa agak formal, lengkap dengan gorden brokat tebal dan perabot ukiran kayu jati yang mengesankan kemapanan. Riana, seperti biasa, membawa masakan kesukaan Ibu Susanto, rendang ayam buatan tangan sendiri yang ia masak semalam. Bau rempah-rempah yang menggoda memenuhi ruangan, namun suasana tetap terasa agak kaku. Ibu Susanto, dengan kebaya batik dan sanggul rapi, duduk tegak di sofa, sementara Bapak Susanto membaca koran di sudut ruangan. Setelah basa-basi menanyakan kabar, membicarakan cucu tetangga, dan memuji masakan Riana, meskipun pujian itu terdengar sedikit dipaksakan, Ardi memberanikan diri. Bu, Pak, kami ada rencana serius nih. Riana kan sekarang mulai banyak proyek desain, dan kami lihat ada peluang bagus untuk investasi jangka panjang. Ardi mengambil napas. Kami mau beli tanah di daerah Gria Asri. Pak, prospeknya bagus sekali untuk pengembangan perumahan di masa depan. Apalagi Riana kan memang punya keahlian di bidang ini. Ini kesempatan emas. Ibu Susanto meletakkan sendoknya perlahan, tatapannya langsung menajam ke arah Riana, seolah menilai isi kepalanya. Beli tanah? Memangnya kalian punya uang sebanyak itu? Itu kan butuh modal besar sekali. Tanyanya lugas, tanpa sedikit pun basa-basi atau senyum. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Riana, dengan tenang, menjelaskan dengan detail, tentang harga tanah per meter, potensi keuntungan dalam 5-10 tahun ke depan, dan bagaimana mereka sudah menabung mati-matian dari gaji Ardi dan proyek-proyek kecilnya. Kami sudah punya sebagian besar dananya, Bu. Tinggal sekitar 50 juta lagi untuk uang muka dan biaya administrasi awal. Makanya, kami mau minta bantuan Ibu dan Bapak. Mungkin bisa meminjamkan kami kekurangannya dulu. Nanti pasti kami kembalikan cepat. Begitu ada pemasukan dari proyek Riana atau tabungan kami sudah cukup. Bapak Susanto, yang biasanya lebih lunak dan cenderung memihak Ardi dan Riana, kali ini terlihat sedikit tidak nyaman. Ia menurunkan korannya, melirik istrinya dengan cemas. Berapa memang kekurangannya, Ri? Tanyanya pelan. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Sekitar 50 juta, Pak, jawab Riana jujur, mencoba tersenyum meyakinkan. Seketika itu juga, ekspresi Ibu Susanto berubah drastis. Wajahnya mengeras, kerutan di dahinya semakin dalam. Sebuah ekspresi panik dan ketakutan yang jelas terlihat di matanya. 50 juta. Itu uang yang banyak sekali. Kalian pikir mencari uang itu gampang? Saya bilang ya, uang kami sudah terpakai semua. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berobat Bapak yang sering sakit-sakitan, dan beberapa keperluan lain. Tidak ada uang sebanyak itu di tangan kami sekarang. Nadanya meninggi, suaranya sedikit bergetar, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Riana dan Ardi saling berpandangan, kaget. Mereka tahu mertuanya punya simpanan yang cukup banyak, jauh di atas angka yang mereka butuhkan. Bahkan,
Bapak Susanto sering sesumbar tentang deposito dan beberapa obligasi yang mereka miliki. Ardi mencoba menjelaskan lagi, betapa ini adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Bagaimana Riana punya visi yang kuat untuk proyek ini. Tapi Ibu Susanto bersikeras, bahkan terlihat semakin panik dan defensif. Sudah saya bilang, uang kami tidak ada. Kalian jangan macam-macam berpikir kami punya banyak simpanan. Memangnya kalian mau menguras harta orang tua? Kilah Ibu Susanto, suaranya kini terdengar sedikit menuduh. Lagi pula, urusan tanah-tanah ini riskan. Nanti kalau rugi bagaimana? Uang kami bisa hilang begitu saja. Kalian terlalu gegabah. Ada sesuatu dalam nada bicara Ibu Susanto yang membuat Riana sedikit lebih curiga dari biasanya. Bukan hanya penolakan atau sikap pelit yang biasa ia hadapi, tapi ada semacam kegelisahan dan kepanikan yang tidak wajar di balik alasan finansial. Ibu Susanto terlalu banyak berdalih, dan ekspresi matanya tidak bisa berbohong. Riana tahu, uang pinjaman 50 juta itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi keluarga Susanto. Mengingat gaya hidup mereka, rumah besar yang mereka tinggali, dan aset yang mereka miliki. Pikiran Riana mulai berputar, mencoba mencari tahu mengapa mertuanya begitu defensif dan terlihat seperti menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tidak punya uang. Namun, ia memilih diam, tidak ingin memperkeruh suasana lebih jauh. Setelah perdebatan singkat yang cukup tegang, yang didominasi oleh penolakan keras Ibu Susanto, Ardi dan Riana akhirnya menyerah. Mereka pulang dengan tangan kosong dan hati sedikit kecewa. Di perjalanan pulang, Ardi menghela napas panjang, mencengkram kemudi erat-erat. Maaf ya, RI. Aku sudah duga ibu memang agak sulit soal uang. Aku juga tidak menyangka akan sekeras itu. Riana hanya mengangguk. Namun pikirannya masih diselimuti awan pertanyaan. Tapi aneh ya, Di. Ibu seperti ketakutan sekali tadi. Biasanya dia cuma pelit dan suka mengeluh. Bukan sampai panik begitu. Seolah-olah uangnya memang benar-benar tidak ada. Atau sudah tidak ada. Ardi mengedikkan bahu. Mungkin memang uang mereka sudah habis. RI. Kan ibu juga suka bilang kalau ada pengeluaran ini itu yang tidak kita ketahui. Atau mungkin mereka punya rencana lain dengan uang itu. Tapi Riana tidak sepenuhnya yakin. Ada sebuah pintu kecil yang baru saja sedikit terbuka di benaknya, menunjukkan secercah keraguan terhadap kejujuran mertuanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Kecurigaan itu, sekecil apapun, mulai menancap kuat di benaknya, siap untuk tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa minggu berlalu sejak kunjungan yang menegangkan ke rumah mertua. Riana mencoba melupakan insiden penolakan pinjaman itu, memfokuskan energinya pada proyek desain interior yang baru ia dapatkan. Proyek renovasi sebuah kafe modern di pusat kota itu menyita hampir seluruh perhatiannya, membuatnya harus begadang dan jarang pulang tepat waktu. Ardi juga terlihat lebih sibuk dengan pekerjaannya. Sesekali lembur di kantornya sebagai akuntan, mungkin untuk mengalihkan pikiran dari kekecewaan mereka atas penolakan mertua. Namun, ketenangan yang mereka coba bangun itu tidak bertahan lama. Kehidupan Riana dan Ardi, yang tadinya tenang dan teratur, mulai diganggu oleh hal-hal kecil yang aneh, seolah ada ketegangan tak kasat mata yang perlahan merayap masuk, menggerogoti rasa aman mereka. Awalnya hanya sekadar panggilan telepon misterius. Dering ponsel yang memecah kesunyian tengah malam. Ketika diangkat, hanya ada keheningan atau suara napas berat, lalu sambungan terputus. Kemudian, muncul pesan-pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi kalimat-kalimat samar, seperti, hutang harus dibayar, atau, jaminan akan ditarik, disusul tanda seru yang terasa mengancam. Riana mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya salah sambung atau penipuan biasa yang marak terjadi. Ia bahkan sempat melontarkan candaan kepada Ardi, "Wah, jangan-jangan ada yang salah transfer ke rekening kita. Terus sekarang lagi ditagih." Namun, frekuensi panggilan dan pesan itu semakin meningkat. Setiap beberapa jam, ponsel Riana atau Ardi akan berdering dengan nomor yang sama, yang setelah dilacak ternyata tidak terdaftar. Rasanya seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasi mereka. "Siapa sih ini? Aneh banget," keluh Riana suatu malam, menunjukkan ponselnya pada Ardi yang sedang memeriksa data keuangan perusahaan. Ponselnya terus berdering, menampilkan nomor asing yang sama, seolah tak kenal lelah. Ardi mengerutkan kening dalam-dalam. "Sudah coba diblokir, RI?
Mungkin iseng atau salah nomor. Ardi mencoba menenangkan, namun ada sedikit kegelisahan di sorot matanya. Ia sendiri juga menerima beberapa pesan serupa. Tapi firasat Riana mengatakan ada yang tidak beres. Getaran aneh dari ponsel itu terasa lebih seperti ancaman yang disengaja daripada sekadar iseng. Perasaan tidak nyaman itu semakin membesar, menjadi benjolan di tenggorokannya yang sulit ditelan. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu mencapai puncaknya. Sekitar pukul 9 malam, saat Riana dan Ardi baru saja selesai makan malam rendang sisa masakan Riana dan bersantai di ruang tamu, ponsel Ardi berdering nyaring. Nama, Ibu, muncul di layar. Ardi mengangkatnya, namun suara Ibu Susanto di seberang sana terdengar panik, hampir histeris, diselingi isakan yang tertahan. Ardi! Ardi! Astaga! Sertifikat rumah kita hilang! Hilang! Ibu tidak tahu harus bagaimana. Suara Ibu Susanto pecah, disusul tangis histeris yang menusuk telinga, membuat Riana yang sedang merapikan piring di dapur sontak menoleh. Ardi sontak tegang. Wajahnya memucat. Hilang bagaimana? Bu, coba Ibu tenang dulu, jelaskan pelan-pelan. Ibu ada di mana sekarang? Riana yang mendengar kegaduhan itu langsung mendekat, menatap Ardi dengan cemas. Ia bisa mendengar jelas suara tangisan Ibu Susanto yang tak terkendali dari ponsel Ardi. Tadi sore Ibu mau cek berkas-berkas di lemari kayu di kamar depan, mau urus sesuatu. Ibu ingat betul sertifikat itu Ibu simpan di laci paling bawah bersama berkas penting lainnya. Tapi sekarang tidak ada. Ibu sudah bongkar semua, cari kemana-mana, Ibu sudah jungkir balikan rumah ini, tapi tidak ada. Ibu Susanto terisak semakin keras. Bagaimana ini? Di? Itu satu-satunya harta kita. Warisan dari kakekmu. Jangan-jangan ada yang mencuri. Atau ada yang masuk ke rumah kita. Pembicaraan berlanjut dengan panik selama beberapa menit. Ibu Susanto terus mengulang-ulang betapa sertifikat itu adalah nyawa, keluarga mereka, aset paling berharga, warisan turun-temurun yang tidak boleh hilang. Bapak Susanto, yang terdengar di latar belakang, sesekali menambahkan dengan suara putus asa. Benar, Ardi, Bapak juga sudah cari sampai keringat dingin, tapi tidak ada. Ardi berusaha menenangkan ibunya, berjanji akan segera datang bersama Riana untuk membantu mencari dan menyelidiki apa yang terjadi. Setelah menutup telepon, wajah Ardi tampak sangat gelisah dan frustasi. Ia mengusap wajahnya kasar. Sertifikat rumah Bapak sama Ibu hilang, RI. Kita harus segera ke sana. Mereka benar-benar panik. Riana merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Bukan karena AC, melainkan karena firasat buruk. Hilangnya sertifikat itu, ditambah teror telepon misterius yang mereka alami, dan juga kepanikan tidak wajar mertuanya saat mereka ingin meminjam uang. Semua itu membentuk sebuah pola yang semakin jelas di benaknya. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini bukan sekadar nasib buruk. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Ada sebuah benang merah yang mulai terajut di antara semua kejadian aneh ini. Mereka bergegas menuju rumah mertua, yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah mereka. Sesampainya di sana, suasana di rumah itu sangat kacau. Ruang keluarga berantakan, laci-laci lemari ukir terbuka lebar, dan berkas-berkas berserakan di mana-mana, seolah baru saja terjadi penggeledahan besar-besaran. Ibu Susanto duduk di sofa, masih terisak-isak sambil memegang sapu tangan yang basah. Sementara Bapak Susanto terlihat putus asa, hanya bisa mondar-mandir di dekat pintu, sesekali menghela napas berat. Sudah kami cari ke seluruh rumah. Riana, tidak ada. Benar-benar tidak ada, kata Bapak Susanto dengan suara lelah dan mata merah. Kami sudah tidak tahu lagi harus cari di mana. Riana dan Ardi ikut membantu mencari. Mereka membongkar kembali setiap sudut yang sudah diobrak-abrik, memeriksa lemari pakaian, kolong tempat tidur, bahkan di sela-sela tumpukan buku tua di perpustakaan kecil. Mereka mencari dengan sangat teliti, berharap menemukan sertifikat yang hilang itu, atau setidaknya petunjuk. Namun, setelah berjam-jam mencari, sampai larut malam, hasilnya nihil. Sertifikat rumah warisan itu benar-benar lenyap di telan bumi, seolah tak pernah ada. Di tengah keputusasaan yang melanda semua orang, saat Riana sedang membantu merapikan kembali berkas-berkas yang berserakan, Ibu Susanto tiba-tiba menatap Riana dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada gurat kecurigaan yang samar,
namun cukup kuat untuk membuat Riana merinding. Ekspresi itu persis sama dengan yang Riana lihat saat mertuanya menolak memberikan pinjaman. Apa mungkin ada orang luar yang tahu letak sertifikat itu ya? Kata Ibu Susanto lirih. Suaranya mengandung nada sugesti yang aneh, dan pandangannya tetap tertuju pada Riana. Sebuah jeda yang terasa begitu panjang mengisi ruangan. Riana merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, menabuh genderang kecemasan di dadanya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Teror telepon, kepanikan pinjaman, dan sekarang sertifikat yang hilang. Semua itu terasa seperti kepingan puzzle yang mulai cocok, membentuk gambaran yang sangat mengerikan di benaknya. Ia sedang dijebak. Sebuah skenario jahat yang perlahan mulai terungkap. Namun, ia memilih untuk diam, menahan diri untuk tidak bereaksi, hanya mengamati, dan mencoba mencari kebenaran di balik semua keganjilan ini. Sebuah konflik besar, konflik yang akan mengubah segalanya, sudah diambang pintu rumah ini. Malam itu terasa lebih panjang dan dingin dari biasanya di rumah orang tua Ardi. Pencarian sertifikat yang sia-sia diakhiri dengan keheningan yang menyesakan, diselingi isakan Ibu Susanto yang sesekali pecah dan desahan frustrasi Bapak Susanto. Riana dan Ardi akhirnya memutuskan untuk menginap, meskipun suasana di sana jauh dari kata nyaman. Ardi berusaha menenangkan ibunya, mengusap punggungnya, sementara Riana sesekali mencuri pandang ke arah mertuanya dari sudut sofa. Instingnya semakin kuat mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang disembunyikan dengan rapi di balik tirai kepanikan ini. Keesokan paginya, suasana tegang masih menyelimuti seisi rumah. Ibu Susanto terlihat lebih tenang, namun matanya sembab dan wajahnya pucat, seolah kurang tidur dan banyak menangis. Saat Riana sedang membantu menyiapkan sarapan di dapur, membuatkan teh hangat dan menyiapkan beberapa roti tawar, ia mendengar suara Ibu Susanto berbicara dengan nada rendah yang penuh intrik kepada Ardi di ruang tamu. Riana mencoba tidak terlalu mendengarkan, berpura-pura sibuk mengaduk teh, tapi beberapa patah kata berhasil ia tangkap, seperti orang dalam, kepercayaan, dan hati-hati. Sebuah alarm kecil berbunyi nyaring di benaknya. Sepertinya Ibu Susanto sudah punya skenario dalam kepalanya. Tidak lama kemudian, saat mereka semua duduk di meja makan yang dihiasi taplak rendah putih, aroma roti panggang dan teh hangat tidak mampu mencairkan kebekuan di udara. Ibu Susanto menatap Riana lekat-lekat. Tatapannya dingin dan penuh arti. Bapak Susanto hanya menunduk, sesekali melirik istrinya dengan gelisah, lalu kembali menunduk seolah menghindari kontak mata dengan siapapun. Keheningan itu begitu pekat, membuat Riana merasa seperti berada di bawah mikroskop. Setiap gerak-geriknya dinilai dan dihakimi. Riana. Suara Ibu Susanto terdengar berat, namun penuh penekanan, dan kini disertai nada kesedihan yang dibuat-buat. Ibu tidak bermaksud menuduh, tapi kejadian hilangnya sertifikat ini sangat aneh. Ini seperti mimpi buruk yang tiba-tiba datang. Jantung Riana berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Ia tahu ini akan datang, ia bisa merasakannya. Ia menghela napas perlahan, mencoba menjaga ketenangannya. Aneh bagaimana? Bu, apakah ibu ingat terakhir kali melihatnya? Ibu Susanto melipat tangan di dada, menunjukkan gestur defensif namun sekaligus menuduh. Sertifikat itu selalu ibu simpan di tempat yang paling aman. Di dalam laci lemari kayu itu, di bawah tumpukan dokumen-dokumen penting. Tidak ada orang lain yang tahu persis letaknya, selain ibu dan bapak, dan mungkin juga Ardi. Kecuali ada orang yang sering datang ke rumah ini dan punya kesempatan untuk mencarinya dan mengambilnya. Tatapannya menancap tajam pada Riana, sebuah tuduhan tersirat yang begitu jelas, menelanjangi Riana dengan sorotan matanya. Ardi, yang tadinya dia menikmati tehnya, langsung bereaksi. Ia meletakkan cangkirnya dengan sedikit kasar. Ibu, apa maksud ibu bicara begitu? Jangan sembarangan menuduh Riana. Dia istriku. Suaranya meninggi, menunjukkan kemarahan dan pembelaan terhadap Riana. Aku tidak menuduh. Ardi, ibu hanya mengatakan kemungkinan yang paling logis. Bantah Ibu Susanto, suaranya sedikit meninggi dan nada paniknya kembali muncul. Lagi pula, beberapa waktu ini, ibu sering dengar ada telepon aneh masuk rumah ini, menanyakan soal sertifikat dan urusan uang. Dan yang paling aneh, bukankah Riana juga sempat menerima telepon-telepon aneh seperti itu, persis sebelum sertifikat ini hilang? Sebuah kejutan dingin menyelimuti Riana. Jadi mertuanya tahu soal telepon itu?
Atau mereka sengaja mencari tahu? Atau bahkan ini semua adalah bagian dari rencana mereka? Ia memilih untuk tidak menjawab, tidak ingin memancing lebih banyak fitnah. Ia membiarkan Ardi membela dirinya, berharap suaminya akan berdiri tegak di sisinya. Itu telepon salah sambung, Bu. Atau mungkin penipuan yang memang sedang marak, kata Ardi, mencoba mencari alasan rasional. Penipuan? Tapi mengapa mereka menyebut jaminan dan hutang? Apakah itu kebetulan, Ardi? Ibu Susanto tidak menyerah. Nada bicaranya semakin licik. Bukankah beberapa waktu lalu kalian juga meminta uang pinjaman kepada kami? 50 juta. Jumlah yang tidak sedikit, yang tidak mungkin kami berikan karena uang kami juga terbatas. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung, menanamkan benih keraguan di pikiran Ardi. Riana merasa seluruh tubuhnya menegang, otot-ototnya kaku. Ia melihat kilatan amarah dan kebingungan di mata Ardi. Mertuanya sedang merangkai sebuah narasi, sebuah cerita jahat yang menempatkan dirinya sebagai dalang di balik hilangnya sertifikat, bahkan mungkin dalang di balik teror telepon itu. Ini bukan hanya tentang hilangnya sertifikat, tapi tentang upaya pembunuhan karakter. Dan yang lebih ibu pikirkan, lanjut Ibu Susanto, suaranya kini penuh dramatisasi dan nada prihatin yang dibuat-buat. Bagaimana mungkin sertifikat itu tiba-tiba hilang begitu saja tanpa jejak? Tidak ada tanda-tanda pencurian paksa. Tidak ada pintu yang didobrak. Tidak ada jendela yang pecah. Tidak ada jejak kaki asing. Laci tempat ibu menyimpan itu tidak rusak. Tidak ada goresan atau congkelan. Seperti ada yang mengambilnya secara diam-diam, sangat rapi, lalu menghilangkan jejaknya. Ia mengakhiri kalimatnya dengan tatapan tajam yang menusuk ke mata Riana, seolah menuntut pengakuan. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Susanto adalah anak panah beracun yang menusuk Riana, satu persatu. Tuduhan itu tidak lagi tersirat, melainkan sudah diucapkan secara gamblang dan brutal. Ia dituduh telah mencuri sertifikat rumah mertuanya sendiri. Udara di ruangan itu terasa begitu berat, menyesakkan, seolah oksigen menipis. Riana merasa pandangan Ardi beralih kepadanya. Ada keraguan samar yang menyakitkan di sana. Atau mungkin kekecewaan karena ia tidak bisa membela diri dengan cukup meyakinkan. Hati Riana mencelos. Bu, ibu tidak bisa menuduh Riana begitu saja tanpa bukti yang kuat. Ardi mencoba membela, namun suaranya terdengar goyah, kepercayaan diri dalam pembelaannya mulai terkikis. Bukti? Lalu bukti apa lagi yang ibu butuhkan? Ardi? Siapa lagi yang paling mungkin melakukannya di rumah ini, yang tahu persis apa yang kami punya dan di mana kami menyimpannya? Selain orang terdekat, Ibu Susanto tidak memberi ampun. Ia menatap Riana dengan sorot mata penuh kebencian dan tuduhan yang tak terbantahkan. Jangan-jangan sertifikat itu sudah kamu palsukan, Riana, untuk menutupi sesuatu? Atau untuk keperluanmu sendiri? Untuk modal proyek tanahmu itu? Riana merasa napasnya tercekat. Tuduhan itu jauh lebih parah dan kejam dari yang ia bayangkan. Memalsukan sertifikat? Itu adalah tindak pidana serius, sebuah kejahatan berat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, memburamkan pandangannya. Namun ia menahannya sekuat tenaga, mengatupkan rahangnya. Ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan mereka. Ia harus kuat. Di tengah tuduhan keji yang menggema dan meracuni seluruh ruangan itu, Riana akhirnya menemukan suaranya. Suaranya bergetar, namun tetap tegas dan penuh kemarahan. Ibu! Kenapa ibu bisa berpikir sekeji itu padaku? Kenapa ibu bisa menuduhku sampai sejauh ini? Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah melakukan apa yang ibu tuduhkan. Aku tidak pernah menyentuh sertifikat itu, apalagi memalsukannya atau mencurinya. Aku tidak sejahat itu. Namun, Ibu Susanto hanya mendengus, membuang muka, seolah tidak percaya. Bapak Susanto tetap diam, wajahnya tertunduk dalam, entah karena malu, atau karena ia sudah sepenuhnya termakan oleh cerita istrinya. Ketidakpercayaan yang mutlak di mata mertuanya, dan keraguan samar yang mulai tumbuh di mata suaminya, membuat hati Riana tercabik-cabik. Tuduhan itu menggantung di udara, mengukir luka yang dalam di jiwanya, dan secara perlahan, juga meracuni hubungan Riana dengan Ardi. Babak baru dalam konflik rumah tangga yang mengerikan ini baru saja dimulai, dan Riana tahu, ia harus berjuang habis-habisan untuk membersihkan namanya. Tuduhan Ibu Susanto bukan hanya menghantam Riana dengan keras,
tetapi juga memukul telak Ardi. Pria itu kini dihadapkan pada situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Memilih antara istrinya, Riana, yang ia cintai dan percayai dengan sepenuh hati, atau ibunya, yang telah membesarkannya dan kini menuduh Riana dengan begitu keras dan meyakinkan. Wajah Ardi pucat pasi sepanjang perjalanan pulang dari rumah orang tuanya. Rautnya tegang, sorot matanya kosong, seolah jiwanya terenggut. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Jauh lebih bising daripada teriakan dan tangisan Ibu Susanto tadi. Riana bisa merasakan gelombang emosi yang bergejolak di dalam Ardi, pergolakan hebat antara kesetiaan anak dan kepercayaan seorang suami, antara loyalitas dan kebingungan. Sesampainya di rumah, Ardi langsung melemparkan dirinya ke sofa ruang tamu, menjatuhkan tas kerjanya begitu saja, lalu memijit pelipisnya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja berlari maraton. Riana berdiri di depannya, menatapnya penuh harap. Ia butuh dukungan Ardi. Ia butuh Ardi untuk mempercayainya sepenuhnya, tanpa sedikit pun keraguan. "Di, kamu percayakan kalau aku tidak melakukannya?" tanya Riana. Suaranya pelan tapi penuh getaran, air mata sudah siap tumpah. "Kamu tahu aku tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Aku tidak sejahat itu." Ardi mengangkat kepalanya perlahan, sorot matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam dan sebuah badai di dalamnya. Ada kebingungan yang nyata, kesedihan yang tak tertahankan, dan sedikit keraguan yang paling Riana benci. Keraguan itu, seperti pisau tumpul, perlahan mengiris hatinya. Aku tidak tahu, Ri." Ibu terlihat sangat yakin dengan ucapannya. "Dan soal telepon-telepon aneh itu, kenapa mereka menyebut jaminan dan hutang? Aku juga pernah menerima pesan seperti itu." Hati Riana terasa diremas kuat-kuat. Keraguan itu, sekecil apapun, sudah cukup untuk melukai. Itu pasti hanya kebetulan. Atau mungkin memang penipu yang salah sasaran. Aku tidak punya motif untuk melakukan itu. Lagi pula, kalau aku ingin uang, aku akan bekerja keras, bukan mencuri atau memalsukan dokumen. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu." Ardi menghela napas panjang, frustrasi terlihat jelas di wajahnya. Tapi ibu dan bapak mereka benar-benar hancur dan terpukul. Sertifikat itu bukan cuma aset. Itu warisan keluarga, peninggalan kakek. Mereka tidak akan menuduhmu seperti itu kalau tidak ada apa-apa. Dan kamu pikir aku akan mencurinya? Memalsukannya? Demi apa? Riana tidak bisa menahan suaranya yang kini meninggi, menuntut jawaban tegas. "Apa gunanya aku mencuri sertifikat milik orang tuamu? Lalu akan kutukar dengan apa? Itu tidak masuk akal. Aku punya keahlian dan bisa mencari uang dengan cara halal." Perdebatan sengit pecah. Ardi berada di posisi yang sangat sulit, terjepit di antara belantara emosi dan loyalitas. Ia ingin mempercayai Riana, istrinya, tapi tekanan dari ibunya begitu kuat, menghujani dirinya dengan tuduhan dan kekhawatiran. Ibu Susanto meneleponnya berulang kali, hampir setiap jam, terus mengungkit soal sertifikat yang hilang, menuntut Ardi untuk menyelesaikan masalah ini, dan mencari tahu kebenarannya secepat mungkin. Setiap panggilan telepon dari ibunya bagaikan beban berat yang menekan pundak Ardi, menjebaknya di antara dua sisi yang berlawanan. Ibunya terus mengulang-ulang cerita tentang bagaimana sertifikat itu adalah satu-satunya jaminan masa tua mereka, dan Riana telah menghancurkan itu. Suatu malam yang dingin, tanpa pemberitahuan, Ibu Susanto datang ke rumah mereka. Belum sempat Riana membukakan pintu sepenuhnya, Ibu Susanto sudah menerobos masuk. Ardi sedang di kamar mandi. Ibu Susanto langsung menghampiri Riana yang sedang membaca buku di ruang tamu, dengan wajah menunjukkan kemarahan yang tertahan, namun matanya tetap fokus pada Riana, seperti elang mengintai mangsa. "Riana, kamu harus mengerti posisi Ardi," kata Ibu Susanto, suaranya tenang namun menusuk, seperti pisau dingin. "Dia anak ibu satu-satunya. Dia harus membela orang tuanya. Harga diri keluarga kami dipertaruhkan di sini." Riana menatapnya tajam, tidak gentar. "Dan dia juga suamiku, Bu. Dia harus membela kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya." Ibu Susanto tersenyum sinis. Sebuah senyum tipis yang penuh makna tersembunyi. "Kebenaran? Lalu mengapa sertifikat itu menghilang tepat setelah kalian menanyakan uang pinjaman kepada kami? Apakah itu kebetulan? Ibu tidak tahu apa motifmu yang sebenarnya.
Riana, tapi ibu yakin, dengan semua keanehan ini, kamu punya andil besar dalam semua yang terjadi. Ia mengibaskan tangannya, seolah Riana adalah masalah yang harus disingkirkan. Riana merasakan darahnya mendidih, kepalanya berdenyut. Bagaimana ibu bisa bicara begitu? Aku bersumpah, aku tidak tahu apa-apa. Jangan terus menuduhku. Oh ya? Lalu mengapa telepon-telepon aneh itu sering masuk ke nomor kalian? Mengapa ada yang terus-menerus menanyakan soal jaminan itu? Jangan-jangan itu koneksi teman-temanmu yang tidak beres. Jangan-jangan kalian punya hutang di luar dan ingin memakai sertifikat itu sebagai jaminan, dan sekarang kebingungan. Ibu Susanto mulai menaikkan suaranya, memojokkan Riana dengan spekulasi liar yang ia ciptakan sendiri, dengan sengaja. Beruntung, Ardi keluar dari kamar mandi saat itu, mendengar keributan. Ada apa ini, Bu? Kenapa ibu bicara begitu pada Riana? Apa yang terjadi? Ibu Susanto langsung mengubah ekspresinya, menjadi sendu dan menyedihkan, air mata palsu mulai menggenang. Tidak ada apa-apa, Nak. Ibu hanya mencoba bicara baik-baik dengan menantumu. Ibu hanya ingin dia jujur dan mau mengakui perbuatannya. Ardi menghela napas, lelah dengan situasi ini, dan mungkin juga sudah mulai terpengaruh oleh drama ibunya. Ia tahu ibunya sedang memainkan drama, tapi ia terlalu lelah untuk berdebat panjang. Sejak saat itu, Ardi mulai menarik diri dari Riana. Percakapan mereka menjadi singkat, hanya seputar hal-hal penting. Sentuhan fisik berkurang drastis. Ada dinding tak terlihat yang mulai berdiri kokoh di antara mereka, dibangun oleh keraguan, tuduhan tak berdasar dari pihak mertua, dan kelelahan mental Ardi. Riana merasa Ardi terombang-ambing, terjebak di antara dua dunia. Dunia yang percaya pada dirinya dan membutuhkan dukungannya, dan dunia yang menuduhnya dengan kejam dan menuntut kesetiaannya. Konflik ini tidak hanya mengancam rumah tangganya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama Ardi. Riana tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban, sebelum rumah tangganya benar-benar hancur berkeping-keping. Sejak kejadian tuduhan keji itu, suasana di rumah Riana dan Ardi seperti medan perang dingin yang tak pernah berakhir. Kata-kata mereka minim, hanya seperlunya dan terasa hambar. Sentuhan enggan, dan setiap tatapan terasa mengandung beban yang berat, seperti ada gunung es yang mengambang di antara mereka. Ardi, meski tidak secara terang-terangan menuduh Riana, tidak lagi sepenuhnya mendukungnya. Ia sering termenung, ponselnya tak henti berdering dengan panggilan dari Ibu Susanto, dan setiap kali ia menjawab, suaranya terdengar pasrah dan lelah, seperti seseorang yang kehabisan energi untuk melawan. Riana merasa sendirian, terperangkap dalam jaring fitnah yang dianya merapi oleh mertuanya, dengan Ardi yang entah bagaimana, tanpa sadar, menjadi bagian dari jerat itu. Namun, Riana bukan tipe yang menyerah begitu saja. Terlalu banyak hal yang dipertaruhkan. Pernikahannya, yang kini diambang kehancuran, reputasinya, yang dinodai oleh tuduhan tak berdasar, dan harga dirinya, yang terinjak-injak. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam dan menunggu kebenaran terungkap. Ia harus mencarinya sendiri, membongkar kebohongan ini, bahkan jika itu berarti harus menggali luka lama. Mengingat kembali semua kejadian, ada beberapa hal yang terus mengganjal di benaknya, membentuk sebuah benang merah yang samar. Pertama, kepanikan berlebihan Ibu Susanto saat mereka meminta pinjaman 50 juta rupiah itu. Itu bukan sekadar penolakan pelit yang biasa ia kenal dari mertuanya, melainkan ketakutan yang sangat mendalam, seolah ada rahasia besar yang terancam terbongkar. Kedua, telepon-telepon misterius yang mereka terima, menyebutkan kata-kata kunci seperti jaminan dan hutang sebelum sertifikat itu hilang. Dan ketiga, yang paling aneh, adalah tidak adanya tanda-tanda pembobolan paksa di rumah mertua. Jika memang dicuri, mengapa tidak ada kerusakan sama sekali pada laci atau pintu? Mengapa pencuri itu begitu rapi dan hanya mengambil sertifikat? Riana mulai menyusun kepingan puzzle itu. Ia mengingat kembali percakapan samar Ibu Susanto tentang urusan yang hendak diurus dengan sertifikat itu, tepat sebelum Ibu Susanto menyatakan sertifikatnya hilang. Apakah ada hubungannya? Mungkinkah Ibu Susanto bukan mencari sertifikat yang hilang, melainkan mencari keberadaan sertifikat yang sebenarnya? Pada suatu sore yang cerah namun terasa mencekam bagi Riana, saat Ardi masih di kantor dan Ibu Susanto tidak ada di rumah,
Riana tahu dari grup obrolan keluarga bahwa Ibu Susanto sedang pergi arisan dengan teman-teman lamanya dan Bapak Susanto sedang ada pengajian di masjid. Riana memutuskan untuk kembali ke rumah mertuanya. Bukan untuk mencari sertifikat yang hilang, karena ia yakin itu sudah sia-sia, tetapi untuk mencari petunjuk lain yang tersembunyi. Ia bertekad untuk menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti harus sedikit menyusup ke dalam privasi keluarga Ardi. Ini adalah langkah berani. Namun Riana merasa tidak ada pilihan lain. Ia masuk dengan kunci cadangan yang dulu pernah diberikan Ardi kepadanya untuk keadaan darurat. Kuncinya masih tersimpan di gantungan kunci miliknya. Rumah itu sepi dan terasa dingin. Udara pengap memenuhi ruangan, seolah aura ketegangan masih tertinggal. Riana melangkah perlahan, langsung menuju kamar depan, tempat Ibu Susanto mengatakan sertifikat itu disimpan di dalam lemari kayu tua. Ia memeriksa laci kayu tempat penyimpanan dokumen itu lagi, dengan lebih teliti dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak mencari sertifikat, melainkan mencari jejak-jejak yang tidak wajar atau sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ia memeriksa bagian bawah laci, di sela-sela dinding lemari yang sudah lapuk, bahkan di balik bingkai foto keluarga yang terpajang di atas lemari. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan di lemari itu. Tampak normal, tidak ada bekas congkelan, tidak ada tanda-tanda paksaan yang jelas. Ia mulai memeriksa berkas-berkas lain yang berserakan di sekitar laci, yang ditinggalkan berantakan oleh mertuanya setelah pencarian panik mereka. Sebuah tumpukan tagihan listrik dan air, surat-surat lama yang sudah menguning, dan beberapa brosur bank yang tampak baru. Kemudian, matanya menangkap sesuatu yang sangat janggal dan menarik perhatiannya. Di antara tumpukan brosur bank, terselip sebuah slip setoran bank yang sudah usang dan tampak buru-buru diselipkan, seolah ingin disembunyikan namun kurang rapi. Slip itu tertanggal sekitar 3 bulan yang lalu, jauh sebelum masalah sertifikat ini muncul ke permukaan. Yang membuat Riana terpaku adalah jumlah uang yang tertera. Sebuah angka yang sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah, jauh lebih besar dari uang pinjaman yang mereka minta. Tertera jelas sebagai pencairan dana dari sebuah bank swasta yang tidak asing lagi. Bank yang cukup besar dan memiliki reputasi baik. Dan yang paling penting, di bagian keterangan slip itu, ada tulisan tangan samar yang nyaris tidak terbaca karena tergesa-gesa, jaminan sertifikat tanah. Napas Riana tercekat. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya dengan keras. Ia membaca ulang tulisan itu, berkali-kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jaminan sertifikat tanah. Ini adalah bukti yang ia cari. Ini adalah kunci. Sebuah jawaban yang selama ini ia cari-cari. Jadi, sertifikat itu tidak hilang. Sertifikat itu digadaikan oleh mertuanya sendiri. Dan semua tebakannya tentang panggilan telepon misterius yang menyebut jaminan itu benar adanya. Itu adalah panggilan dari pihak penagih hutang. Tangannya gemetar hebat saat ia memegang slip setoran itu. Wajah Ibu Susanto yang panik saat menolak memberikan pinjaman, semua kebohongannya yang dirangkai rapi, tiba-tiba terasa begitu jelas dan mengerikan. Mereka tidak punya uang karena uangnya sudah ditarik dari hasil gadai sertifikat. Dan sekarang, mereka memfitnah Riana, menuduhnya mencuri dan memalsukan. Semua itu untuk menutupi kebohongan besar dan aib keluarga mereka sendiri. Betapa kejamnya mereka. Riana menyimpan slip setoran itu dengan sangat hati-hati, melipatnya kecil dan menyembunyikannya di saku bajunya. Ini adalah kunci. Sebuah bukti nyata yang bisa membalikan semua tuduhan terhadapnya dan mengembalikan nama baiknya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa langsung menunjukkannya kepada Ardi atau mertuanya. Ini adalah bom waktu yang sangat sensitif. Jika ia salah langkah, semuanya bisa meledak dan menghancurkan sisa-sisa hubungan yang ada. Ia perlu rencana yang matang dan strategi yang cermat. Sebuah rencana untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan namanya. Bahkan jika itu berarti harus menghancurkan kepercayaan Ardi terhadap orang tuanya, sebuah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Konflik ini kini memasuki babak yang lebih gelap, di mana Riana harus berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mengungkapkan kebohongan besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Slip setoran bank yang kini tersimpan aman di saku tersembunyi di dalam dompet Riana bukan hanya selembar kertas biasa. Itu adalah sebuah bom waktu. Sebuah bukti tak terbantahkan yang bisa meledakkan semua kebohongan dan tuduhan yang telah menghancurkan hidupnya. Bukti itu jelas menunjukkan bahwa sertifikat rumah mertuanya tidak hilang, melainkan sengaja digadaikan. Pertanyaan besarnya sekarang, mengapa mertuanya melakukan tindakan nekat seperti itu,
Dan mengapa mereka mati-matian menuduh Riana dengan fitnah keji? Otak Riana berputar cepat, menyusun kepingan puzzle dari semua keanehan yang terjadi belakangan ini. Ia menghubungkan setiap titik, mencoba melihat gambaran utuh dari drama yang dimainkan mertuanya. Ada kepanikan berlebihan Ibu Susanto saat mereka meminta pinjaman yang hanya 50 juta rupiah, sebuah jumlah yang seharusnya tidak signifikan bagi aset yang dimiliki mertuanya. Itu bukan sekadar penolakan pelit atau kekhawatiran finansial biasa, melainkan sebuah ketakutan yang mendalam akan sesuatu yang lebih besar. Lalu, ada teror telepon misterius yang menyebut jaminan dan hutang yang terus-menerus mengganggu, bahkan sebelum sertifikat itu hilang. Dan terakhir, bukti paling mencolok, tidak adanya tanda-tanda pembobolan paksa di rumah mertua ketika sertifikat itu dinyatakan lenyap. Jika memang dicuri, mengapa tidak ada kerusakan sama sekali? Mengapa pencuri itu hanya mengambil sertifikat tanpa mengacak-acak barang berharga lainnya? Semua itu menunjuk pada satu kesimpulan yang mengerikan, sebuah kebenaran pahit yang mulai terungkap di benak Riana. Mertuanya sedang berbohong besar, dan Riana adalah kambing hitam yang sempurna untuk menutupi kebohongan besar itu. Malam itu, Riana tidak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring di samping Ardi yang pulas, namun pikirannya kalut dan gelisah. Ia terus membolak-balik slip setoran itu dalam benaknya, mencoba mencari tahu motif di balik kebohongan mertuanya. Mengapa mereka menggadaikan satu-satunya aset berharga mereka, rumah warisan yang selalu mereka banggakan? Dan mengapa harus sampai melibatkan Riana, menantu mereka sendiri, dalam drama fitnah yang menjijikan ini? Kemudian, sebuah kilasan ingatan muncul di benaknya, begitu jelas seolah baru terjadi kemarin. Beberapa bulan lalu, tepat di sekitar tanggal yang tertera di slip setoran bank itu, Ibu Susanto pernah sesumbar tentang sebuah investasi besar yang akan membuat mereka kaya mendadak dalam waktu singkat. Ia bahkan sempat menyarankan Ardi untuk ikut serta dengan menanamkan modal. Namun Ardi menolak karena merasa itu terlalu berisiko dan tidak masuk akal. Riana juga ingat sekilas percakapan Ibu Susanto dengan Bapak Susanto di telepon tentang sebuah proyek tambang yang menjanjikan keuntungan gila-gilaan, berkali-kali lipat dari modal awal. Mereka bahkan sempat menyebut nama seorang broker yang sangat meyakinkan. Riana tersentak, seolah disambar petir. Proyek tambang abal-abal itu pasti alasannya. Mertuanya, yang selalu tergiur dengan keuntungan instan dan mudah, pasti telah menggadaikan sertifikat rumah mereka untuk diinvestasikan pada proyek abal-abal atau skema Ponzi itu. Mereka mungkin dijanjikan keuntungan yang fantastis, mengabaikan semua risiko. Dan ketika proyek itu ternyata bodong, atau uangnya lenyap ditelan broker penipu, mereka panik. Modal ratusan juta rupiah yang mereka dapat dari gadai sertifikat itu lenyap dalam sekejap. Mereka pun dihadapkan pada kenyataan pahit. Harus membayar hutang bank atas jaminan sertifikat itu, sementara uangnya sudah tidak ada. Mereka butuh alasan, butuh kambing hitam yang sempurna untuk menutupi kesalahan fatal dan aib besar mereka di mata Ardi dan kerabat lainnya. Riana, dengan ambisinya di bidang properti dan kebutuhannya akan modal untuk proyek tanah, menjadi target yang empuk. Semua tuduhan tentang meminta pinjaman besar dan telepon aneh sengaja disematkan kepadanya untuk mendukung alibi mereka. Logika itu mengalir masuk ke benak Riana seperti air es yang menusuk tulang, memberikan penjelasan yang mengerikan atas semua yang terjadi. Teror telepon yang mereka alami, yang awalnya ia kira penipuan biasa, pasti berasal dari pihak bank atau kolektor hutang yang menagih janji atas jaminan sertifikat itu. Mereka pasti sudah lama tahu bahwa sertifikat itu digadaikan, dan panik karena jatuh tempo pembayaran sudah dekat, atau bahkan sudah lewat, dan mereka tidak punya uang untuk menebusnya. Ibu Susanto, untuk menyelamatkan muka dan harta benda yang tersisa, atau lebih tepatnya, menutupi kehancuran finansial dan kebodohan mereka, menciptakan skenario hilangnya sertifikat, lalu dengan kejam menuduh Riana sebagai pelakunya. Riana merasakan amarah yang membuncah di dadanya, lebih panas dari bara api. Ia tidak hanya difitnah, ia juga digunakan sebagai pion dalam drama penipuan dan kebohongan yang direncanakan dengan sangat rapi oleh mertuanya sendiri. Bagaimana bisa mereka sekeji itu? Mengorbankan menantunya sendiri, orang yang selama ini berusaha bersikap baik dan hormat, demi menutupi kesalahan fatal dan aib mereka? Ini adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Kini Riana tidak hanya menghadapi konflik rumah tangga biasa yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Ia berhadapan dengan sebuah konspirasi keluarga yang kejam dan licik. Ia tidak bisa langsung menunjukkan bukti itu kepada Ardi. Ardi,
yang selama ini selalu mengagungkan orang tuanya dan melihat mereka sebagai figur sempurna, pasti akan sangat terpukul. Bahkan mungkin tidak percaya dan menganggap Riana berusaha memecah belah keluarga, atau bahkan menganggap bukti itu palsu. Hati Ardi bisa hancur berkeping-keping. Riana tahu ia perlu menyusun strategi yang sangat matang, mengumpulkan bukti lebih banyak jika memungkinkan, dan memilih waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini. Ini bukan lagi sekadar membersihkan namanya. Ini adalah pertarungan untuk mengungkapkan kebenaran yang pahit, membongkar rekayasa jahat, dan menuntut pertanggungjawaban atas semua yang telah mereka lakukan. Konflik ini semakin dalam, semakin rumit, dan Riana harus siap menghadapi badai yang jauh lebih besar lagi. Badai yang bisa menghancurkan sisa-sisa keluarganya. Malam-malam Riana kini dipenuhi kegelisahan yang menyayat hati. Slip setoran bank itu, meskipun bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan, terasa seperti senjata bermata dua yang bisa melukai dirinya sendiri. Ia tidak bisa sembarangan menunjukkannya kepada Ardi. Bagaimana jika Ardi tidak percaya pada bukti yang ia pegang? Bagaimana jika Ardi malah marah karena Riana dianggap mengorek-ngorek aib dan urusan orang tuanya? Terlebih lagi, Riana tahu betapa Ardi sangat mencintai dan menghormati kedua orang tuanya, menganggap mereka figur yang sempurna dan tidak mungkin berbuat salah. Kenyataan pahit ini bisa menghancurkan Ardi secara mental dan emosional. Riana menghabiskan hari-harinya dalam perenungan yang dalam, otaknya terus bekerja keras menyusun strategi. Ia tidak ingin Ardi membencinya, tetapi ia juga tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang fitnah yang kejam ini seumur hidupnya. Hubungan mereka semakin merenggang hari demi hari. Ardi pulang semakin larut malam, seringkali menghindari kontak mata dengannya, dan ponselnya selalu ada di genggamannya. Seolah ia takut Riana akan melihat isinya atau ia sedang menyembunyikan sesuatu. Ibu Susanto terus menelepon Ardi, dan Riana bisa mendengar sebagian percakapan yang isinya terus menekan Ardi untuk mencari tahu kebenaran di balik hilangnya sertifikat, yang secara tidak langsung adalah kebenaran versi mereka yang menuduh Riana. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu sore yang terasa kelabu. Riana dan Ardi sedang makan siang dalam keheningan yang familiar, hanya dentingan sendok dan garpu yang terdengar. Tiba-tiba, ponsel Ardi berdering nyaring di atas meja makan. Nama, Ibu, tertera di layar. Ardi mengangkatnya, dan seperti biasa, ia berbicara dengan nada yang rendah dan penuh kehati-hatian, seolah takut ada yang mendengar. Namun, kali ini, Riana mendengar suara Ibu Susanto yang jauh lebih keras dari biasanya, bahkan samar-samar terdengar jelas dari meja makan. Ardi! Cepat ke sini sekarang juga. Ibu dan Bapak harus bicara serius sekali denganmu. Ini soal hidup mati. Suara Ibu Susanto nyaring dan penuh kepanikan yang disengaja. Kami sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Kami tahu siapa pelakunya yang sebenarnya. Wajah Ardi seketika memucat. Ia menatap Riana dengan tatapan campur aduk. Sedikit ketakutan, sedikit putus asa, dan kekecewaan yang mendalam. Ada apa, Bu? Bicara apa Ibu? Pokoknya kamu kesini sekarang juga. Bersama menantumu. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Sekali untuk selamanya. Ini semua karena fitnah dan perbuatan Riana. Ibu Susanto memekik di ujung telepon, lalu langsung mematikan sambungan. Ardi menutup telepon, menghela napas panjang dan berat. Ia menatap Riana, matanya penuh tekanan. Ibu menyuruh kita ke sana. Sepertinya ada hal penting sekali yang ingin mereka sampaikan. Mungkin mereka sudah punya petunjuk baru. Ardi terlihat enggan, namun tidak bisa menolak permintaan ibunya. Riana merasakan firasat buruk yang sangat kuat, seperti ada duri di dadanya. Ini adalah jebakan. Mereka akan melancarkan serangan terakhir, dengan bukti palsu yang sudah disiapkan. Aku tidak mau ke sana kalau mereka hanya akan menuduhku lagi. Kata Riana, mencoba menahan emosinya yang mulai bergejolak. Aku sudah muak dengan tuduhan tidak berdasar itu. Tapi ibu bilang ini penting. Kita harus tahu apa yang terjadi. Siapa tahu mereka sudah menemukan sertifikatnya. Bujuk Ardi, suaranya terdengar sangat lelah dan pasrah. Ia seolah ingin masalah ini cepat selesai, apapun caranya. Riana tahu ia tidak punya pilihan. Ini adalah saatnya menghadapi kenyataan. Ia harus siap. Ia harus kuat. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan menuju rumah mertua, Riana memegang erat slip setoran bank yang ia selipkan di balik casing ponselnya. Jika keadaan memaksa,
Jika mereka melancarkan serangan terakhir, ia akan mengeluarkan bukti ini. Setibanya di sana, suasana rumah mertua terasa mencekam, jauh lebih dari biasanya. Bapak dan Ibu Susanto sudah duduk tegak di sofa ruang tamu, menunggu dengan wajah tegang dan sorot mata yang penuh perhitungan. Di atas meja kopi, sudah tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang mencurigakan. Ibu Susanto menatap Riana dengan sorot mata penuh kemenangan yang mengerikan, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ardi, akhirnya kamu datang juga. Ibu dan Bapak sudah tidak tahan lagi dengan semua fitnah ini," kata Ibu Susanto, memulai drama panggungnya dengan nada penuh kesedihan yang dibuat-buat. "Kami sudah tahu kebenarannya. Nak, kami sudah mencari tahu sendiri sampai kepala pusing." Ardi menatap ibunya dengan bingung. Firasatnya mulai tidak enak. "Kebenaran apa, Bu? Apa yang sudah Ibu temukan?" Ibu Susanto tersenyum sinis. Sebuah senyum penuh kejahatan yang membuat Riana merinding. Lalu, ia mengambil amplop coklat tebal itu dan menyerahkannya kepada Ardi dengan gerakan dramatis. "Lihat ini, Nak. Ini bukti yang Ibu temukan. Bukti bahwa sertifikat rumah kita yang asli itu sudah diganti dengan yang palsu." Dunia Riana seolah berhenti berputar. Diganti dengan yang palsu? Ini jauh lebih rumit dan licik dari yang ia duga. Mertuanya tidak hanya menggadaikan, tapi juga membuat replika palsu untuk menjebaknya. Ardi membuka amplop itu dengan tangan gemetar, ketegangan jelas terpancar di wajahnya. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Satu tampak seperti sertifikat rumah yang asli, namun warnanya sedikit lebih kusam dan teksturnya terasa licin dan berbeda saat disentuh Riana, seperti kertas fotokopian yang bagus. Dan satu lagi, adalah sebuah surat pernyataan resmi dari kantor notaris terkemuka, menyatakan bahwa sertifikat atas nama Bapak dan Ibu Susanto telah ditemukan palsu setelah dilakukan pengecekan mendalam oleh pihak mereka. Ada cap dan tanda tangan notaris di sana, serta stempel resmi, semuanya tampak sangat meyakinkan dan profesional. "Ibu, Bapak, apa maksud semua ini?" Ardi terbata-bata, menatap kedua orang tuanya dengan bingung dan tidak percaya. Kemudian, pandangannya beralih ke Riana. Ada rasa dikhianati yang sangat jelas dan menyakitkan di matanya, sebuah tuduhan tanpa kata-kata. Jelas sekali maksudnya. "Ardi!" Ibu Susanto meninggikan suaranya, menunjuk arah Riana dengan jari gemetar, air mata mulai mengalir di pipinya, tangisan palsu yang begitu meyakinkan. Sertifikat asli sudah dipalsukan oleh Riana. Dia pasti sudah mengambil yang asli, diam-diam menggadaikannya untuk keperluannya sendiri, lalu menukarnya dengan yang palsu ini untuk menutupi jejaknya. Itu sebabnya dia tidak mau bilang apa-apa. Itu sebabnya dia tidak mau mengaku saat ditanya soal ini. Tuduhan itu bagai tamparan keras, bukan, melainkan pukulan telak di wajah Riana. Suara Ibu Susanto menggema di ruangan, disusul isakan tangis yang dibuat-buat, menciptakan atmosfer dramatis yang mencekam. Riana melihat Ardi mencengkram sertifikat palsu itu di tangannya, wajahnya merah pada menahan amarah dan kekecewaan. Rasa sakit, kemarahan, dan rasa dikhianati meluap dari mata Ardi yang kini menatap Riana seolah Riana adalah monster, pengkhianat yang telah menghancurkan segalanya. "Riana, benarkah ini? Kau melakukan ini?" Suara Ardi bergetar, penuh kepedihan yang menusuk hati Riana. "Kenapa kau tega melakukan ini pada orang tuaku? Pada kita? Apakah kau memang butuh uang sampai harus melakukan ini?" Melihat tatapan Ardi yang begitu terluka, Riana tahu, ia kalah dalam pertempuran ini, setidaknya untuk saat ini. Tuduhan itu sudah tertancap kuat di benak Ardi, diperkuat dengan bukti palsu yang disiapkan mertuanya dengan sangat rapi dan meyakinkan. Ini bukan hanya konflik, ini adalah jebakan, sebuah rekayasa tingkat tinggi yang sengaja dibuat untuk menghancurkannya. Hati Riana hancur berkeping-keping. Momen kebenaran yang ia duga akan tiba, justru menjadi momen kehancuran. Ia terpukul, bukan oleh kata-kata mertuanya, tetapi oleh tatapan terluka Ardi yang penuh tuduhan. Ini adalah titik balik yang menyakitkan, di mana Riana tahu ia harus membuat pilihan. Ruangan itu hening. Hanya ada suara napas tercekat Riana yang memilukan dan isak tangis tertahan Ibu Susanto yang dibuat-buat, menciptakan melodi kesedihan palsu. Ardi berdiri mematung di tengah ruangan, menatap Riana dengan tatapan yang menghancurkan hati istrinya. Sertifikat palsu dan surat notaris palsu itu seolah menjadi palu godam yang menghantam kepercayaan Ardi, hingga hancur berkeping-keping, tak tersisa. "Kenapa? RI?
Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tega? Ardi akhirnya bersuara. Suaranya serak dan penuh kesakitan, seolah ada duri yang tersangkut di tenggorokannya. Ia tak lagi memanggil Riana dengan panggilan mesra, sayang, atau bunda, melainkan hanya RI. Sebuah panggilan dingin yang mengisyaratkan jarak yang teramat jauh, sebuah jurang pemisah yang baru saja terbentuk di antara mereka. Riana ingin berteriak, menjelaskan semua yang ia tahu, mengeluarkan slip setoran bank itu dan membongkar semua kebohongan busuk mertuanya. Namun, ia melihat sorot mata Ardi. Ada kekosongan yang dalam di sana, rasa sakit yang tak terlukiskan, dan sebuah keputusan yang seolah sudah bulat, tak tergoyahkan. Jika ia melancarkan pembelaan saat ini, dengan emosi yang membuncah, itu hanya akan dianggap sebagai upaya membela diri yang putus asa, atau bahkan sebuah serangan balik terhadap orang tua Ardi. Ardi mungkin akan menuduhnya mencoba memecah belah keluarganya, menganggapnya tidak menghormati orang tuanya. Riana tidak bisa melakukannya sekarang. Rasa sakit di hati Ardi terlalu besar untuk dicerna dengan kebenaran yang jauh lebih pahit. Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah demi Tuhan, jawab Riana pelan, suaranya bergetar, namun penuh ketulusan. Ia mencoba meraih tangan Ardi, ingin menyentuh, ingin meyakinkan. Namun, Ardi mundur selangkah, menepis tangannya seolah ada kuman. Jangan sentuh aku. Ardi membentak, suaranya menggelegar di ruangan. Riana tersentak, hatinya mencelos. Ini kali pertama Ardi membentaknya sekeras itu, seolah Riana adalah orang asing yang membahayakan. Bagaimana bisa kau bilang tidak? Setelah semua bukti ini, setelah ibu dan bapak kehilangan satu-satunya harta mereka yang berharga, warisan keluarga. Ibu Susanto segera menyela, seolah mendapatkan panggungnya. Ia menyeka air mata palsunya. Sudah, Ardi, biarkan saja. Mungkin dia memang tidak akan pernah mengaku. Tapi kita tahu kebenarannya. Biar Tuhan yang membalas. Ia menatap Riana dengan senyum licik yang tersembunyi di balik raut sedihnya. Sebuah kemenangan keji yang terpancar jelas di matanya. Bapak Susanto yang sedari tadi diam, menunduk, kini mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap Riana dengan tatapan kecewa yang dalam, mata tuanya tampak berkaca-kaca. Kami tidak menyangka, Riana. Benar-benar tidak menyangka kamu akan setegak ini pada kami, orang tua suamimu sendiri. Suaranya terdengar sangat lesu dan penuh kekecewaan, seolah Riana telah menikamnya dari belakang. Riana merasa mual, kepalanya pening. Mereka semua telah berkomplot melawannya, membangun cerita palsu ini dengan begitu sempurna, sebuah jebakan yang rapi dan tanpa celah. Ia merasa terkepung, terpojok dari segala sisi. Ia tahu, di mata Ardi saat ini, ia adalah penjahat keji, seorang pengkhianat yang tak punya hati. Sebuah bayangan kelam menyelimuti dirinya. Dan Riana menyadari, ia tidak bisa lagi bertahan di lingkungan yang penuh racun ini, di mana kebohongan menjadi kebenaran dan keadilan tak ada harganya. Aku akan pergi, kata Riana tiba-tiba. Suaranya tegas meskipun hatinya berdarah-darah, mengucurkan luka yang teramat dalam. Aku akan pergi dari rumah ini, dari kalian semua. Aku tidak bisa tinggal lagi di sini. Ardi terkejut, matanya membelalak. Pergi? Maksudmu apa? Riana, mau kemana kau pergi? Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Mungkin karena ia tidak menyangka Riana akan mengambil langkah sejauh itu. Aku tidak bisa tinggal di tempat di mana aku dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Jawab Riana, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah, membasahi pipinya yang dingin. Aku tidak bisa tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya padaku, bahkan suamiku sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam racun fitnah ini. Ia menatap Ardi dengan tatapan pilu, penuh permohonan, berharap Ardi akan menghentikannya, memohonnya untuk tetap tinggal, atau setidaknya memeluknya, menunjukkan bahwa ia masih peduli. Namun, Ardi hanya diam. Wajahnya masih dipenuhi amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada penolakan, tidak ada bujukan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Keheningan Ardi adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Riana. Itu adalah konfirmasi bahwa kepercayaannya padanya telah runtuh sepenuhnya, hancur tak bersisa. Itu adalah pengusiran tak langsung yang paling brutal. Baiklah, kata Riana lagi, mengangguk perlahan, mencoba menguatkan dirinya sendiri,
memunguti setiap kepingan harga dirinya yang tersisa. Jika ini keputusanmu, aku akan pergi. Tapi ingat, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, aku harap kau tidak akan menyesal. Karena saat itu tiba, tidak ada yang bisa memutar waktu kembali. Ia berbalik, melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu. Rumah yang dulunya terasa seperti surga, kini menjadi neraka, dipenuhi bara api fitnah. Setiap langkah terasa berat, seolah ia meninggalkan sebagian jiwanya di sana. Ia tidak membawa banyak barang, hanya koper kecil berisi beberapa pakaian esensial, ijazah, dan dokumen penting. Slip setoran bank itu masih tersimpan aman di saku tersembunyi dompetnya. Kini terasa semakin panas, membakar tekadnya untuk bangkit. Riana tahu ini adalah keputusan pahit, sangat pahit, yang mengoyak jiwa. Ia telah kehilangan rumah tangganya, setidaknya untuk sementara. Tetapi ia tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan masa depannya. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Dan dari titik inilah, ia bersumpah. Ia akan bangkit dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya, dengan kesuksesan yang tak terbayangkan. Babak baru dalam hidup Riana baru saja dimulai. Sebuah babak yang penuh perjuangan, kesendirian, dan pembuktian diri. Kepergian Riana dari rumah mertuanya adalah sebuah pelarian sekaligus titik tolak yang menyakitkan namun esensial. Ia tak tahu harus kemana, tak punya rencana cadangan, hanya berbekal beberapa lembar rupiah tersisa di dompet dan sebuah koper kecil yang berisi sisa-sisa kehidupannya yang hancur. Dengan langkah gontai namun hati yang mengeras, ia memutuskan untuk mencari penginapan sederhana di pusat kota, menjauhkan diri sejauh mungkin dari bayang-bayang masa lalu. Malam pertama di tempat asing itu terasa dingin dan sepi mencekam. Tidak ada Ardi di sampingnya yang biasanya memeluknya erat. Tidak ada aroma masakan kesukaannya yang ia siapkan berdua. Hanya keheningan yang menyesakan dan rasa sakit yang menusuk, perih tak terkira. Namun, di tengah kesendirian dan kegelapan itu, sebuah bara api di dalam diri Riana mulai menyala, menguatkan tekadnya. Ia sudah mencapai titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa diambil darinya, kecuali harga diri dan impiannya yang selama ini ia genggam erat. Ia tidak akan membiarkan fitnah keji itu menghancurkan seluruh hidupnya. Ia akan bangkit, membuktikan kepada Ardi, kepada mertuanya, dan kepada dirinya sendiri bahwa ia bukan hanya tidak bersalah, tetapi juga mampu mencapai apa yang dulu dianggap mustahil. Ia akan membalas dendam dengan cara yang paling elegan, kesuksesan. Keesokan harinya, dengan sisa-sisa keberanian dan secangkir kopi pahit yang ia beli di warung depan, Riana mulai menyusun rencana. Pikirannya kini lebih jernih. Ia sadar, untuk membersihkan namanya dan membalas dendam dengan cara yang paling terhormat, ia harus sukses besar. Dan kesuksesan yang ia impikan adalah menjadi kontraktor perumahan mewah. Sebuah ambisi yang sangat besar dan nyaris gila, mengingat ia baru saja kehilangan segalanya, bahkan kepercayaannya sendiri. Langkah pertama adalah mencari tempat tinggal yang lebih permanen dan terjangkau. Setelah seharian berkeliling dengan berjalan kaki dan menaiki angkutan umum, ia menemukan sebuah kamar kos kecil nan sederhana yang lumayan bersih di sebuah gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota yang ramai. Lingkungan itu jauh berbeda dari rumah sederhana yang dulu ia bangun bersama Ardi, apalagi rumah mewah mertuanya. Kamarnya hanya cukup untuk kasur single dan meja kecil, tanpa kamar mandi dalam. Namun, Riana tidak peduli. Ini adalah awal dari perjuangannya, tempat di mana ia akan membangun kembali segalanya dari nol. Setelah mendapatkan tempat tinggal, ia mulai fokus pada keahlian utamanya, desain interior dan konstruksi. Beruntung, ia masih punya beberapa koneksi dari masa kuliah dan proyek-proyek kecilnya yang dulu sempat dikerjakan paruh waktu. Riana mulai menelepon kontak-kontaknya satu persatu, menawarkan jasa desain dengan harga miring, bahkan kadang rela mengerjakan proyek renovasi kecil yang tidak terlalu menguntungkan hanya demi mendapatkan portofolio baru dan membangun kembali reputasinya yang sempat tercoreng. Ia bekerja tanpa lelah, seolah waktu 24 jam sehari tidak cukup. Pagi hingga sore ia habiskan untuk mencari proyek, bertemu calon klien, dan meninjau lokasi. Ia seringkali harus menempuh perjalanan jauh dengan angkutan umum yang berdesakan, namun ia tak pernah mengeluh. Malam harinya, ia akan begadang di kamar kosnya yang sempit, hanya diterangi lampu belajar, menggambar sketsa desain, menghitung anggaran detail, dan membuat proposal yang profesional. Tidur hanya beberapa jam, makan seadanya, seringkali hanya mie instan atau nasi bungkus murah.
Rasa lelah fisik dan mental seringkali menyerang, membuat tubuhnya remuk dan pikirannya ingin menyerah. Namun, setiap kali ia merasa ingin ambruk, ia akan mengingat tatapan Ardi yang penuh kekecewaan, senyum licik Ibu Susanto yang meremehkan, dan rasa sakit dari fitnah keji yang mereka tebar. Kenangan itu menjadi cambuk yang membakar semangatnya, mengubah kepedihan menjadi energi. Perlahan tapi pasti, beberapa proyek kecil mulai berdatangan. Renovasi dapur sebuah toko roti, penataan ulang ruang tamu sebuah keluarga kecil, desain kamar anak, hingga penambahan teras sebuah rumah. Setiap proyek, sekecil apapun nilai bayarannya, ia kerjakan dengan totalitas dan profesionalisme tinggi. Ia selalu datang tepat waktu, mendengarkan keinginan klien dengan cermat, dan memberikan hasil yang melebihi ekspektasi. Kualitas kerjanya mulai menarik perhatian. Dari mulut ke mulut, di lingkaran kecil para kliennya, namanya mulai disebut-sebut. Ia dikenal sebagai desainer yang teliti, kreatif, inovatif, dan punya etos kerja luar biasa yang patut dicontoh. Riana juga tidak melupakan bukti yang ia miliki. Slip setoran bank itu ia simpan rapat-rapat di balik bingkai foto kecil ibunya di atas meja belajarnya. Menjadi pengingat konstan akan kebohongan yang harus ia bongkar dan keadilan yang harus ia tegakkan. Ia tahu, suatu saat, bukti itu akan menjadi senjatanya yang paling mematikan. Namun, ia tidak akan menggunakannya sampai ia benar-benar siap, sampai ia punya kekuatan yang cukup untuk menumbangkan semua yang telah menghancurkannya. Ia ingin mereka melihat kesuksesannya terlebih dahulu, merasakan penyesalan, baru kemudian menghadapi kebenaran. Perjalanan ini terasa berat, penuh kerikil dan duri yang menusuk. Ada banyak momen ketika ia ingin menangis histeris dan menyerah pada keadaan. Namun, di setiap hembusan napas, ia merasakan ada api baru yang membakar dalam dirinya. Api tekad untuk membalas kejahatan dengan kesuksesan, untuk mengubah luka menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Riana memulai babak baru hidupnya, bukan sebagai istri yang tertindas dan terbuang, melainkan sebagai seorang pejuang wanita yang tangguh, siap menghadapi dunia sendirian, dengan satu tujuan, untuk bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya, menjadi kontraktor perumahan mewah yang diakui. Bulan-bulan berlalu, berganti menjadi tahun. Riana hidup dalam rutinitas yang melelahkan namun penuh semangat. Tidur tak teratur, makanan seadanya, dan pekerjaan tanpa henti menjadi teman setianya. Ia tak lagi peduli dengan penampilannya yang seringkali berantakan, atau kulitnya yang sedikit menghitam karena sering terpapar matahari di lokasi proyek. Fokusnya hanya satu, membangun kembali hidupnya, sebidang demi sebidang. Proyek-proyek kecil yang dulu ia tangani dengan penuh kerelaan kini mulai membuahkan hasil. Klien-kliennya yang puas mulai merekomendasikannya kepada kenalan mereka. Reputasi Riana sebagai desainer interior yang profesional, kreatif, dan dapat diandalkan tersebar dari mulut ke mulut. Ia tak hanya fokus pada estetika, tapi juga fungsionalitas dan anggaran klien. Ini menjadi nilai jual utamanya. Dari renovasi dapur, ia mulai mendapatkan proyek desain untuk rumah-rumah menengah. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk menguji kemampuannya dalam mengelola proyek yang lebih besar. Ia belajar banyak, mulai dari manajemen waktu yang ketat, negosiasi dengan pemasok material, hingga menghadapi berbagai karakter pekerja. Setiap kendala adalah pelajaran berharga. Setiap kegagalan kecil menjadi batu loncatan. Riana juga mulai aktif mengikuti seminar dan workshop tentang pengembangan properti, manajemen konstruksi, dan strategi pemasaran. Ia bertemu dengan banyak kontraktor lain, arsitek, dan pengembang. Ia menyerap setiap informasi seperti spons, memperluas jaringannya, dan mulai memahami seluk-beluk industri yang sangat kompetitif ini. Beberapa kali ia ditawari untuk bergabung dengan perusahaan besar. Namun ia menolak. Tekadnya bulat. Ia ingin membangun perusahaannya sendiri. Pada suatu titik, ia merasa cukup kuat untuk menyewa sebuah kantor kecil. Hanya seukuran kamar kosnya dulu, namun ini adalah langkah besar. Ia merekrut satu asisten paruh waktu yang membantunya dalam administrasi dan merespons email klien. Ini mengurangi bebannya secara signifikan, memberinya lebih banyak waktu untuk fokus pada desain dan pengembangan bisnis. Ardi, sejak Riana pergi, komunikasi mereka nyaris terputus. Hanya sesekali Ardi mengirim pesan singkat menanyakan kabar, namun Riana hanya membalas seadanya. Ia tahu Ardi pasti masih di bawah tekanan orang tuanya. Riana sendiri terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain selain pekerjaannya. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan Ardi.
Fokusnya kini adalah kesuksesan. Dan ia ingin Ardi melihatnya sebagai wanita yang bangkit, bukan sebagai korban. Bapak dan Ibu Susanto? Mereka tak pernah lagi mencoba menghubunginya. Mungkin mereka merasa sudah menang, dan Riana telah lenyap dari kehidupan Ardi. Mereka tidak tahu bahwa Riana sedang bekerja keras membangun kerajaannya sendiri, selangkah demi selangkah, menuju impian yang jauh lebih besar dari sekadar rumah mewah yang mereka gadai. Riana tahu perjalanannya masih panjang. Impian menjadi kontraktor perumahan mewah bukanlah hal mudah. Namun, ia kini memiliki fondasi yang kuat, pengalaman yang berharga, dan tekad baja yang ditempa oleh luka dan pengkhianatan. Setiap proyek yang selesai adalah bukti nyata kemampuannya. Setiap klien yang puas adalah penambah kepercayaan diri. Ia bukan lagi Riana yang rapuh dan mudah hancur. Ia adalah Riana yang tangguh, siap untuk melangkah lebih jauh, menaklukkan tantangan berikutnya, dan membuktikan kepada dunia, terutama kepada mereka yang telah meremehkannya, bahwa badai terhebat justru bisa membentuk berlian yang paling bersinar. 2 tahun kemudian, waktu telah mengikis banyak hal, namun juga membentuk Riana menjadi sosok yang berbeda. Nama Riana Kurnia, kini, bukan lagi hanya desainer interior kecil-kecilan dari kamar kos sempit. Ia telah menjelma menjadi Riana Kurnia, CEO Riana Pro Development, sebuah perusahaan kontraktor yang sedang naik daun dan mulai diperhitungkan di kancah bisnis properti Jakarta. Kantornya tidak lagi di kamar kos sederhana, melainkan sebuah ruang modern di lantai atas gedung perkantoran kelas menengah yang strategis, dengan jendela besar menghadap cakrawala kota. Ia memiliki tim kecil namun solid, terdiri dari arsitek muda berbakat, insinyur sipil berpengalaman, dan staf administrasi yang efisien, yang semuanya ia bangun dari nol dengan tangan dan keringatnya sendiri. Portofolionya semakin gemuk dengan berbagai proyek sukses, mulai dari renovasi besar gedung komersial, pembangunan butik, hingga beberapa klaster perumahan skala menengah yang kini sudah berpenghuni. Ia telah membangun reputasi sebagai kontraktor yang menjunjung tinggi kualitas, efisiensi, inovasi desain, dan, yang terpenting, selalu tepat waktu dalam penyelesaian proyek. Kerja kerasnya selama ini terbayar lunas ketika sebuah kesempatan emas, impian terbesarnya, datang menghampirinya. Salah satu pengembang besar dan terkemuka di Indonesia, PT Gria Jaya Lestari, membuka tender untuk proyek pembangunan kompleks perumahan mewah berkonsep eco-living dan smart home di daerah yang sedang berkembang pesat di pinggir kota. Proyek ini tidak main-main. Ini adalah proyek berskala sangat besar yang membutuhkan modal fantastis, jaringan yang luas, dan visi yang kuat serta inovatif. Ini adalah impian Riana selama bertahun-tahun, puncak ambisi yang selalu ia bisikan pada dirinya sendiri di malam-malam sepi. Riana mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya dan seluruh sumber daya perusahaannya. Timnya bekerja siang dan malam, tanpa lelah, untuk menyiapkan proposal yang paling komprehensif, desain arsitektur yang paling memukau dan fungsional, dan perhitungan anggaran yang paling efisien dan kompetitif. Riana sendiri terjun langsung, memeriksa setiap detail kecil, memastikan tidak ada celah sedikit pun dalam presentasi mereka. Ia bahkan ikut begadang, memeriksa ulang maket dan render 3 dimensi hingga matanya pedih. Presentasinya di hadapan Dewan Direksi PT Gria Jaya Lestari berlangsung tegang dan penuh persaingan ketat. Namun Riana tampil memukau, penuh keyakinan dan profesionalisme yang tak terbantahkan. Ia bukan lagi gadis rapuh yang terpojok oleh fitnah keji dan mudah hancur. Ia adalah seorang pebisnis ulung yang percaya diri dengan visinya. Seorang pemimpin yang tahu persis apa yang ia inginkan. Dan hasilnya, Riana Pro Development memenangkan tender tersebut. Sebuah kemenangan besar yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi perusahaannya, tetapi juga bagi kehidupannya sendiri. Proyek ini adalah tiket Riana menuju puncak kesuksesan yang ia impikan, validasi atas semua perjuangan dan pengorbanannya selama bertahun-tahun dalam kesendirian. Kemenangan ini terasa seperti penebusan, sebuah deklarasi bahwa ia mampu berdiri tegak dan bersinar. Di tengah euforia kemenangan itu, takdir memang punya cara aneh dan kejam untuk mempermainkannya. Beberapa hari setelah pengumuman tender, Riana menghadiri sebuah acara gala dinner mewah yang diadakan oleh PT Gria Jaya Lestari di sebuah hotel bintang 5, untuk merayakan dimulainya proyek baru dan memperkenalkan para partner kerja. Ia mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang elegan, potongan rambutnya ditata rapi dengan updo modern, dan senyum profesional terpancar sempurna di wajahnya. Ia telah berubah drastis, bukan hanya dari segi fisik. Tubuhnya lebih berisi, kulitnya lebih terawat, tetapi juga dari aura dan karakternya yang memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri.
Saat ia sedang berbincang dengan beberapa kolega penting dan klien potensial, tawa dan obrolan mengisi ballroom yang megah itu. Matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat familiar di keramaian. Seorang pria yang berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya, terlihat lebih kurus dari yang ia ingat, dan ada beberapa helai rambut putih yang mulai menghiasi pelipisnya. Ardi. Jantung Riana berdesir kencang. Sebuah sensasi yang aneh, antara kejutan, nostalgia, dan sedikit rasa sakit yang muncul kembali. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu secara langsung, sejak Ardi diam saja saat orang tuanya memfitnah Riana. Ardi datang bersama seorang wanita muda yang tampak seperti rekan kerjanya, mengenakan blazer formal, bukan seorang istri atau kekasih. Riana melihat raut wajah Ardi yang lelah, matanya seringkali kosong dan menerawang, seolah ada beban berat tak kasat mata yang ia pikul di pundaknya. Ardi yang dulu selalu ceria, penuh semangat, dan senyumnya selalu menenangkan, kini tampak seperti bayangan redup dari dirinya yang dulu. Takdir memang punya cara aneh untuk bekerja. Riana kemudian mendengar bisik-bisik dari koleganya bahwa Ardi, yang bekerja sebagai akuntan senior, ternyata adalah salah satu staf keuangan yang ditugaskan oleh PT Gria Jaya Lestari untuk mengurus administrasi dan keuangan proyek besar ini. Artinya, ia akan bekerja sama dengan Riana, meskipun di divisi yang berbeda. Sebuah ironi yang menyakitkan namun tak bisa dihindari. Dunia memang selebar daun kelor. Saat mata mereka bertemu, Ardi terdiam, membeku di tempatnya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, seolah melihat hantu yang muncul dari masa lalu. Matanya melebar, menatap Riana dari ujung kaki hingga ujung rambut, dari gaun elegannya hingga tatanan rambutnya, seolah tak percaya pada perubahan drastis di hadapannya. Ia tampak mencari jejak Riana yang dulu rapuh di balik penampilan barunya. Riana tidak menghindar, tidak bersembunyi. Ia menegakkan punggungnya, menyambut tatapan Ardi dengan senyum tipis, sebuah senyum yang profesional dan sopan, namun menyimpan 1000 makna di baliknya. Inilah dirinya sekarang. Kuat, sukses, dan tak tergoyahkan oleh masa lalu. Perjumpaan tak terduga ini menandai babak baru dalam klimaks cerita mereka, di mana masa lalu dan masa kini akan bertabrakan dengan dahsyat, dan kebenaran mungkin akan menemukan jalannya. Perjumpaan tak terduga di gala dinner megah itu menjadi awal dari babak baru yang canggung dalam hidup Riana. Sejak malam itu, Ardi dan Riana tak terhindarkan lagi harus berinteraksi dalam lingkup profesional yang semakin intens. Rapat proyek yang panjang, briefing keuangan yang detail, hingga sekadar berpapasan singkat di koridor kantor PT Gria Jaya Lestari atau di area kantin. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu terasa berat, dipenuhi ketegangan tak terlihat yang hanya mereka berdua rasakan. Seolah ada medan magnet yang menarik dan menolak mereka secara bersamaan. Ardi selalu memulai percakapan dengan nada formal yang kaku. "Selamat pagi, Bu Riana," atau "Bagaimana perkembangan proyek, Bu Riana?" Ia bahkan tak lagi menyebut Riana dengan nama depannya, melainkan dengan panggilan formal layaknya rekan bisnis biasa. Sebuah dinding profesionalitas yang tebal dan kokoh ia bangun di antara mereka, seolah ingin menghindari segala bentuk keintiman dari masa lalu. Riana membalasnya dengan formalitas yang sama, menjaga jarak, namun ia selalu mencuri pandang ke arah Ardi, mengamati setiap perubahan kecil. Ia melihat perubahan signifikan pada mantan suaminya itu. Ardi tampak lebih kurus, pipinya sedikit cekung, dan gurat lelah terpancar jelas di wajahnya yang dulu selalu terlihat segar. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti nyata kurang tidur kronis, dan senyumnya yang dulu selalu hangat dan menenangkan kini jarang sekali terlihat, digantikan oleh raut datar penuh beban. Ia terlihat seperti pria yang memikul beban berat di pundaknya, beban yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Riana tahu, meski ia kini sukses besar dan Ardi mungkin masih berada di posisinya yang sama, Ardi pasti tidak baik-baik saja. Hidupnya pasti terasa kosong tanpa Riana dan di bawah tekanan konstan dari orang tuanya, terutama setelah kejadian hilangnya sertifikat yang ia yakini telah dipalsukan Riana. Pada suatu sore, setelah rapat proyek yang cukup panjang dan melelahkan, Riana dan Ardi kebetulan menjadi 2 orang terakhir yang keluar dari ruang rapat bersamaan. Koridor yang biasanya ramai kini sepi, hanya ada mereka berdua. Ini adalah kesempatan pertama mereka berbicara secara pribadi, tanpa terlalu banyak pasang mata yang mengawasi atau telinga yang menguping. Proyek ini berjalan lancar, Ardi. Riana memecah keheningan yang panjang, menggunakan nama depannya untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menguji reaksi Ardi.
Tim Anda sangat profesional dalam mengelola keuangan dan administrasi. Ardi menoleh, sedikit terkejut mendengar Riana memanggilnya, Ardi, alih-alih, Pak Ardi. Ada gurat emosi yang samar melintas di matanya, sebelum ia kembali mengendalikan diri. Terima kasih, Bu Riana. Tim Anda juga sangat efisien, visioner, dan sangat cepat dalam eksekusi lapangan. Saya tidak menyangka Riana Pro Development bisa berkembang sepesat ini dalam waktu sesingkat itu. Nada suaranya masih formal, namun ada sedikit ketulusan dan kekaguman yang tersembunyi di sana. Kita sama-sama berjuang, jawab Riana, senyum tipis di bibirnya. Ada jeda panjang yang terasa seperti keabadian. Riana memberanikan diri. Bagaimana kabarmu? Di? Kelihatannya kau tidak banyak istirahat. Kau terlihat sangat lelah. Ardi menghela napas panjang dan berat, seolah berat sekali melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Ia menghindari tatapan Riana, menatap keluar jendela gedung yang tinggi, pandangannya jauh ke Cakrawala Jakarta yang mulai diselimuti senja. Ya, begitulah. Pekerjaan. Banyak tekanan. Proyek ini juga sangat besar. Ia berhenti sejenak. Dan ibu dan bapak mereka juga kurang sehat akhir-akhir ini. Sering bolak-balik rumah sakit. Hati Riana berdesir. Ia ingin bertanya lebih jauh tentang sertifikat itu, tentang hutang, tentang investasi bodong yang pasti menjadi penyebab semua ini, tentang fitnah keji yang menghancurkan hidup mereka. Namun, ia menahan diri. Belum waktunya. Ia hanya berkata, semoga mereka cepat pulih dan sehat selalu. Terima kasih. Ardi bergumam pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia kembali menatap Riana, kali ini tatapannya lebih lama, lebih dalam. Kau sendiri, kau terlihat sangat baik, Riana. Sangat sukses. Berbeda sekali dengan dulu. Ada nada penyesalan yang terselip jelas dalam kalimat itu, sebuah pengakuan tak langsung atas kesalahan masa lalu, atas keputusannya yang salah. Kata-kata itu, meskipun terlambat 3 tahun lamanya, terasa seperti air dingin yang membasahi luka lama di hati Riana. Ia melihat ketulusan yang mendalam di mata Ardi, sebuah penyesalan yang kini mulai menggerogoti jiwanya. Namun, luka itu terlalu dalam. 3 tahun kesendirian, perjuangan berat, air mata, dan rasa sakit telah menciptakan jarak yang terlampau jauh di antara mereka. Ia tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi, semua tuduhan keji yang pernah Ardi percayai. Penyesalan selalu datang terlambat. Jawab Riana, suaranya tenang namun dingin, tanpa emosi, sebuah tembok tak terlihat yang ia bangun. Ia memang sudah memaafkan, namun ia tidak akan melupakan. Ia harus tetap kuat, karena pertempuran sesungguhnya untuk membersihkan namanya belum usai. Ia tahu, ini adalah momen di mana Ardi mulai melihat kebenaran, bukan dari kata-kata Riana, tetapi dari kesuksesan Riana sendiri yang kini di hadapannya, dan mungkin juga dari penderitaan yang ia alami akibat pilihan yang ia buat 3 tahun lalu. Sebuah babak baru yang penuh dengan bayang-bayang masa lalu kini telah terbuka, menunggu untuk diungkap dan diselesaikan. Setelah perjumpaan canggung di koridor dan beberapa interaksi profesional yang tak terhindarkan, hubungan antara Riana dan Ardi semakin intens karena tuntutan pekerjaan. Sebagai CEO Riana Pro Development, Riana harus sering berkoordinasi langsung dengan tim keuangan PT Gria Jaya Lestari, yang salah satu anggota kuncinya adalah Ardi. Meskipun suasana di antara mereka masih diselimuti formalitas yang kaku, Ardi tak lagi bisa menyembunyikan kekagumannya pada profesionalisme, ketelitian, dan visi Riana yang luar biasa. Ia melihat Riana sebagai pribadi yang sangat berbeda dari yang ia ingat, jauh lebih kuat, lebih brilian, dan memancarkan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Suatu hari, dalam sebuah rapat koordinasi besar yang dihadiri oleh para direksi dan kepala departemen, presentasi Riana tentang progres pembangunan proyek dan kebutuhan anggaran untuk tahap selanjutnya sangat detail, komprehensif, dan meyakinkan. Ia menyajikan data dengan presisi tinggi, setiap angka dan proyeksi dijelaskan dengan sangat jelas, dan setiap pertanyaan yang dilontarkan dijawab dengan tegas dan lugas, menunjukkan penguasaan materi yang sempurna. Ardi, yang bertugas memverifikasi angka-angka tersebut dari sisi keuangan, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia melihat profesionalisme tingkat tinggi dalam setiap aspek kerja Riana, sebuah etos kerja yang ia kenal baik dari masa lalu, namun kini jauh lebih matang dan terasa. Seiring berjalannya waktu, dan semakin seringnya ia memeriksa laporan keuangan terkait proyek besar ini,
Ardi mulai menemukan kejanggalan demi kejanggalan dalam laporan keuangan proyek-proyek PT Gria Jaya Lestari sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan periode sekitar 3 tahun lalu, saat ia dan Riana masih menikah. Ada beberapa transaksi mencurigakan, pencairan dana dalam jumlah besar tanpa keterangan yang jelas, dan beberapa aset yang tiba-tiba lenyap dari pembukuan tanpa jejak yang memadai. Naluri akuntan Ardi berteriak keras. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi atau kekeliruan kecil, tapi indikasi kuat adanya manipulasi atau bahkan penipuan yang terstruktur. Pikirannya secara otomatis kembali ke tuduhan ibunya terhadap Riana, dan sertifikat rumah yang hilang itu. Ia ingat Riana pernah mengatakan, dengan mata berkaca-kaca namun penuh ketegasan, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Apakah ada hubungannya? Apakah semua kejanggalan ini saling berkaitan? Ardi merasa gelisah. Hatinya tidak tenang. Ia memutuskan untuk melakukan investigasi kecil-kecilan secara diam-diam, di luar jam kerja, menggunakan aksesnya sebagai akuntan senior. Ia mulai menelusuri jejak digital dan fisik yang mungkin terlewat oleh orang lain. Ia memeriksa arsip-arsip lama, laporan bank bulanan, dan data-data transfer yang tersimpan di sistem perusahaan. Dengan keahliannya sebagai akuntan forensik yang terlatih, ia mampu melihat celah dan pola yang tidak biasa, anomali dalam setiap transaksi. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas gambaran yang muncul, seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu. Ia menemukan beberapa transfer dana dari rekening bank pribadi orang tuanya ke rekening perusahaan investasi yang tidak jelas kredibilitasnya, lengkap dengan bukti penerimaan yang samar dan tidak profesional. Tanggal transfer itu sangat berdekatan dengan tanggal hilangnya sertifikat rumah yang dituduhkan kepada Riana. Lalu, ia menemukan yang paling mengejutkan, yang membuat jantungnya berdegup kencang dan napasnya tercekat. Sebuah salinan surat perjanjian gadai resmi dari sebuah bank swasta terkemuka, yang tercantum jelas atas nama Bapak dan Ibu Susanto, dengan jaminan sertifikat rumah mereka. Tanggal perjanjian gadai itu sama persis dengan tanggal yang tertera di slip setoran yang dulu Riana temukan dan sempat ia tunjukkan kepada Ardi. Nilai gadainya pun fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, jauh melebihi nominal yang pernah Riana dan Ardi minta untuk modal usaha. Napas Ardi tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh, ilusi yang selama ini ia pegang teguh hancur berkeping-keping. Selama ini, ibunya mengatakan sertifikat itu hilang atau dipalsukan Riana. Namun, di tangannya kini ada bukti jelas dan tak terbantahkan bahwa sertifikat itu digadaikan oleh orang tuanya sendiri. Dan bukan hanya itu, uang hasil gadai itu kemudian diinvestasikan ke sebuah perusahaan investasi fiktif atau skema Ponzi yang kini sudah tidak terlacak, lenyap di telan bumi. Wajah Ardi memucat pasi, darah seolah mengering dari tubuhnya. Ia merasa mual, ingin muntah. Kebenaran menghantamnya bagai palu godam yang menghancurkan semua keyakinannya. Ibunya dan bapaknya mereka telah berbohong. Berbohong dengan kejam dan licik. Memfitnah Riana, istri yang ia cintai, wanita yang kini ia kagumi, demi menutupi kesalahan fatal dan aib besar mereka sendiri. Semua perkataan Riana, semua pembelaannya yang dulu ia abaikan, kini terngiang jelas di telinganya, setiap kata menusuk relung hatinya. Aku tidak melakukannya. Penyesalan selalu datang terlambat. Rasa bersalah yang teramat dalam, penyesalan yang menggerogoti jiwa, dan amarah yang membuncah bercampur aduk di dalam dirinya. Ia telah buta. Ia telah membiarkan orang tuanya menghancurkan rumah tangganya, memfitnah wanita yang kini berdiri tegak di hadapannya sebagai seorang yang sukses, jujur, dan berintegritas. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ardi, mengaburkan pandangannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun itu adalah hal tersulit dalam hidupnya. Ia harus menemui Riana, mengakui semua kebodohannya, dan meminta maaf atas semua rasa sakit yang telah ia timbulkan. Namun, ia juga tahu, pengampunan mungkin tidak akan mudah didapatkan, atau bahkan tidak sama sekali. Sebuah babak baru yang penuh dengan pengakuan, penyesalan, dan mungkin penebusan kini telah dimulai. Sebuah babak yang akan menguji kekuatan hati Ardi. Ardi merasa seperti dihantam badai topan. Seluruh fondasi kehidupannya yang selama ini ia yakini benar, kini runtuh berkeping-keping di hadapannya. Kebenaran pahit tentang sertifikat rumah yang digadaikan oleh orang tuanya sendiri, dan fitnah keji yang dengan sengaja mereka lontarkan kepada Riana, menghantamnya tanpa ampun, meremukkan jiwanya. Malam itu, Ardi tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya.
Ia tahu ia tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tidak bisa menatap wajah mereka setelah mengetahui kebohongan sebesar itu. Ia pergi ke sebuah hotel di pusat kota, menyewa kamar seadanya. Pikirannya kalut, hatinya remuk redam, dan rasa bersalah mencekiknya. Keesokan paginya, dengan tekad yang bulat namun langkah kaki yang terasa begitu berat, Ardi memutuskan untuk menemui Riana. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia telah menyakiti wanita itu teramat dalam, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Ia tiba di lobi kantor Riana Pro Development jauh sebelum jam kerja dimulai. Dadanya berdebar tak karuan, dan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dengan suara bergetar, ia meminta resepsionis untuk memberitahu bahwa ia ingin bertemu dengan Ibu Riana. Ketika Riana keluar dari ruangannya beberapa menit kemudian, Ardi melihatnya. Wanita itu kini berdiri di hadapannya, memancarkan aura kesuksesan, keteguhan, dan kemandirian yang luar biasa. Ia terlihat sangat berbeda, jauh lebih kuat, lebih berkarisma, dengan sorot mata tajam seorang pemimpin. Tatapan Riana dingin, namun di sana ada gurat pertanyaan yang samar, seolah bertanya mengapa Ardi datang menemuinya setelah sekian lama. Ada apa, Ardi? Ini belum jam kerja, tanya Riana, suaranya datar, tanpa emosi yang berarti, sebuah tembok tak terlihat yang ia bangun. Ardi menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap keping keberaniannya. Aku perlu bicara denganmu, Riana. Penting sekali. Ini soal masa lalu kita. Soal semua yang terjadi. Riana mengernyitkan dahi, seolah tidak terlalu tertarik. Namun ia mengangguk perlahan. Masuklah, katanya, lalu berbalik dan mendahului Ardi masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, elegan, dengan pemandangan kota dari jendela besar, dan mencerminkan selera Riana yang tinggi serta kesuksesannya. Ardi merasa sangat kecil dan tidak berarti di dalamnya, dibandingkan dengan Riana yang kini jauh lebih besar darinya. Riana duduk di kursi kerjanya yang mewah, menyilangkan kakinya, menunggu Ardi berbicara. Ardi berdiri di hadapannya, tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat. Ia menarik napas lagi, mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Riana, aku tahu ini sangat terlambat. Terlambat sekali. Suara Ardi bergetar, nyaris tak terdengar. Ia meletakkan amplop itu di meja Riana. Di dalamnya ada salinan surat perjanjian gadai dan beberapa bukti transfer mencurigakan yang ia temukan. Sertifikat itu tidak hilang atau dipalsukan olehmu. Orang tuaku mereka menggadaikannya untuk investasi bodong yang sekarang sudah lenyap. Dan mereka memfitnahmu dengan kejam untuk menutupi kesalahan fatal mereka. Riana menatap bukti-bukti itu sejenak, lalu mengangkat pandangannya ke Ardi. Tak ada emosi yang berarti terpancar di wajahnya. Ia sudah tahu semua ini. Slip setoran yang ia miliki adalah bukti pertama, yang kini disempurnakan oleh temuan Ardi. Aku minta maaf, Riana. Suara Ardi bergetar hebat, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia tidak bisa lagi menahan bendungan emosinya. Semua rasa bersalah, penyesalan, dan sakit hati atas kebohongan orang tuanya tumpah ruah. Aku minta maaf karena aku tidak mempercayaimu. Aku minta maaf karena aku membiarkan mereka menuduhmu. Aku buta, Riana. Aku terlalu bodoh dan pengecut. Aku terlalu takut untuk melihat kebenaran. Ardi merasa lututnya lemas. Ia ambruk, berlutut di hadapan Riana, terisak. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku menghancurkan hidupmu. Aku menghancurkan pernikahan kita. Aku menyesal, Riana. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku mohon maafkan aku. Riana menatap Ardi yang kini bersimpuh di depannya, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hatinya perih. Melihat Ardi serapuh itu, semua kenangan pahit kembali menyeruak, bayangan fitnah dan tuduhan yang menghancurkan dirinya 3 tahun lalu berputar di benaknya. Namun, di tengah kepedihan itu, ia juga merasakan sedikit kelegaan yang hampa. Kebenaran akhirnya terungkap, meski harus melalui jalan yang sangat berliku dan menyakitkan. Ia tidak langsung menjawab. Riana bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela, menatap pemandangan kota yang mulai sibuk di pagi hari. Ada keheningan yang panjang, hanya diselingi isakan Ardi yang memilukan. Ia membiarkan Ardi merasakan sepenuhnya beratnya penyesalan itu,
membiarkan Ardi menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Setelah beberapa saat, Riana berbalik. Matanya masih tampak sendu, namun suaranya tegas, penuh ketenangan yang mengagumkan. Aku tahu kau menyesal, Ardi. Tapi penyesalanmu tidak akan pernah bisa menghapus 3 tahun penderitaan, air mata, dan perjuanganku. Aku kehilangan segalanya karena tuduhan itu. Aku harus membangun kembali hidupku dari nol, sendirian, tanpa dukungan siapapun. Aku tahu, Riana. Aku tahu. Ardi terseduh, mendongak menatap Riana dengan wajah basah oleh air mata. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Aku akan membersihkan namamu. Aku akan berbicara dengan ibu dan bapak. Aku akan... Tidak perlu, potong Riana, suaranya dingin. Aku sudah membersihkan namaku sendiri, dengan kerja kerasku. Semua orang tahu Riana Kurnia sekarang. Aku tidak butuh mereka mengakui apapun lagi. Aku sudah membuktikan diriku sendiri. Ada jeda lagi. Ardi mendongak, menatap Riana penuh harap. Ada secercah cahaya di matanya. Sebuah harapan terakhir. Lalu apakah ada kesempatan untuk kita, Riana? Aku masih mencintaimu. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Riana menatap mata Ardi dalam-dalam. Cinta itu memang pernah ada. Sangat dalam, sebuah ikatan yang kuat. Tapi luka itu juga sangat dalam, meninggalkan bekas yang mungkin tak akan pernah hilang. Aku tidak tahu, Ardi, jawab Riana jujur, tanpa janji palsu. Luka ini terlalu besar, terlalu dalam. Waktu telah mengubah banyak hal. Kita berdua sudah sangat berbeda. Ardi, aku bukan lagi Riana yang dulu, dan kau juga bukan Ardi yang dulu. Riana tidak mengusir Ardi. Ia membiarkan Ardi bangkit dan duduk di sofa di ruang kerjanya. Mereka berbicara panjang lebar pagi itu, tentang semua yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Ardi menceritakan detail bagaimana orang tuanya terlilit masalah keuangan karena investasi bodong. Bagaimana mereka terus menekan Ardi untuk menyelesaikan masalah sertifikat. Dan bagaimana ia sendiri hidup dalam bayang-bayang keraguan dan penyesalan yang tak berujung. Riana mendengarkan, tanpa interupsi, tanpa penghakiman. Ia hanya mendengarkan. Akhirnya, Ardi pamit. Ia pergi dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya setelah mengungkapkan segalanya. Ia tahu ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses penebusan yang panjang dan berat. Riana mengawasinya pergi hingga pintu tertutup. Kebenaran telah terungkap, permintaan maaf telah disampaikan, dan beban hati Ardi telah sedikit terangkat. Namun, apakah hati Riana bisa kembali utuh? Apakah luka yang menganga bisa sembuh? Hanya waktu dan pilihan Riana yang bisa menjawabnya. Perjalanan mereka kini memasuki babak yang paling rumit. Babak penyembuhan dan rekonsiliasi yang mungkin, atau perpisahan abadi yang tak terhindarkan.